Hari ini pembahasan kita sebenarnya akan tentang tipe data dari Python ya. Untuk lebih jauh, sebenarnya kita akan ada beberapa review sama beberapa hal yang akan kita coba-coba yang akan mendukung kita ke analisis datanya ya. Um, untuk itu silahkan masing-masing buka Jupyter notebooknya ya, ketik aja Jupyter atau cari aplikasinya, silahkan dijalankan. Kalau keluar layar kayak gini ditunggu aja. Nah, semuanya terlihat ya di sini. Nah, untuk menggunakan Jupyter Notebook sebenarnya kurang lebih sama aja ya. Jadi nanti waktu kalian bikin, jadi bahasa pemrograman kita tetap Python, hanya kita akan menggunakan platform yang berbeda aja di sini. Nah, jadi nanti waktu kalian menggunakan Jupyter Notebook yang kayak di bawah ini nih, ini data-datanya bisa dilihat. Ini adalah hasil save dari Jupyter Notebooknya, karena nanti kan kita ujian akan menggunakan ini ya. Jadi saya mau minta file ini IPYNB-nya dari kalian untuk dikumpulkan. Nah, untuk penggunaan dari Jupyter Notebook, kalau misalkan kalian udah punya datanya, secara otomatis akan tersimpan di sini nih. Ataupun kalau nggak disimpan sama kalian, akan jadi yang seperti ini, yang untitled. Ya, nah, um, kalau mau membuat yang baru, ya tinggal di new aja, terus tipenya. Nah, misalkan di sini Python 3. Nah, jadi di sini adalah interface kita terhadap si Python-nya. Nah, silahkan yang mau download slide di LMS juga bisa untuk masing-masing melihat slide-nya. Nah, um, untuk yang di sini mungkin kita akan mengenali dulu kayak apa sih IDE yang menggunakan Jupyter Notebook ini. Nah, ini diganti namanya misalkan Programming and Algorithm 26 Maret 2020. Nah, untuk di Jupyter Notebook ini sebenarnya bahasa pemrogramannya tetap Python. Ya kan, itu yang pertama harus diingat. Cuman di sini kan kemarin kita udah install Pandas dan NumPy dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang bisa digunakan. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan Spider, cuman hari ini saya mau mulai membiasakan aja kita menggunakan Jupyter Notebook. Kenapa? Karena kita akan lebih banyak menggunakan ini. Nah, untuk mengenali hal ini ya sebenarnya kita bisa coding Python biasa, cuman kelebihannya di sini adalah hasil yang kita compile. Misalkan saya buat seperti, kalau kita buat seperti ini, nah ini kelebihannya benar-benar dia mengoptimalkan bahwa Python itu menggunakan interpreter, jadi dia bisa compile satu per satu nih. Jadi kalau dulu kan kita harus jalankan di IDE-nya sendiri, terus di run. Kalau ini kita bisa langsung run di Jupyter-nya. Nah, waktu kalian simpan akan benar-benar keluar sama persis seperti ini nanti di tempat yang lain. Jadi karena ini namanya Jupyter Notebook ya, jadi ini benar-benar kayak buku catatan aja. Jadi waktu kalian mengcompile sesuatu, terus melakukan suatu proses, itu akan semuanya terekam di sini, ya. Nah, misalkan di sini, nah kelebihannya lagi adalah waktu kalian mau ngeprint sesuatu nggak usah pakai print begini lagi nih. Misalkan x tambah y nggak usah seperti itu. Kalau pakai itu nggak ada masalah, tapi kalian tinggal pilih aja variabelnya, misalkan seperti ini mau dibuat x tambah y, langsung di enter. Nah, itu langsung keluar outputnya di barisan sini. Jadi nggak ngeganggu yang lain. Kalau waktu kalian turun lagi, maka outputnya akan keluar. Nah, mungkin ada beberapa yang bingung, loh kenapa ini saya bisa enter kalian enggak. Waktu kita menggunakan Jupyter Notebook, enter itu adalah gunanya untuk menulis. Jadi kalau kalian bikin satu program yang belum selesai, kayak bikin function, bikin apapun itu, misalkan saya bikin lagi 1, 2, 3 dan sebagainya, waktu menggunakan enter itu kalian cuma akan menurunkan barisannya kalian di IDE-nya atau di tempat menulisnya, di inputnya. Tapi kalau kalian ketik shift enter, itu artinya kalian mengeksekusi programnya. Jadi waktu di sini, makanya ini kebuka yang baru kan, ini barusan saya eksekusi x-nya berapa, y-nya berapa. Nah, bisa lagi kita lihat, x dikurangin dulu. Ini pasti error ya, karena yang tulis begini aja deh, x dikurangi
Y yang kedua gitu. Nah, jadi setiap kali kalian mau melihat hasilnya, kalian udah bisa langsung compile baris per baris di sini. Di Jupyter Notebook ini kita udah itu aja sih yang perlu diketahui, bagaimana lingkungannya. Kalau kalian misalkan kalian bikin error nih, hahaha gitu, sama dengan apa ya, jangan deh, misalkan X ditambahkan dengan Y, ini kan kita tahu error ya. Nah, ini juga akan terekam gitu, oh ini error, terus kalian baru lanjutin lagi programnya di bawahnya gitu. Kalau misalkan jelek nih, saya nggak mau ada error ini seperti ini nih, ya udah barisan ini kalian gunakan lagi aja, dibenerin gitu. Misalkan ini X pangkat 2 gitu, karena X plus Y kalian tahu error ya gitu. Jadi nah di sini nanti kerekam nih, ini input keberapa, output keberapa dalam apa namanya, dalam Python kalian satu persatu. Jadi kelihatan benar-benar kita bisa melihat proses dari pembuatan dan output dari program baris per baris seperti itu. Nah, kenapa ini lebih banyak dipakai waktu menganalisis data menggunakan Python? Karena kan misalkan di atas sini di baris pertama kalian load suatu data dari CSV. Terus kalian kan mau lihat dulu nih di baris kedua, misalkan mau melihat oh isi datanya apa aja sih, ini kalian melihat dulu, terus baris berikutnya kalian baru melakukan pengolahan data. Jadi beneran lebih enak sih. Mungkin kalau ada yang udah menggunakan R atau Maple ya, ini kurang lebih tampilannya tuh mirip dengan R dan Maple. Begitu di enter kalian bisa langsung melihat hasilnya. Oke, sampai sini nggak ada yang kesulitan kan menggunakan Jupyter-nya. Kalian di komputer masing-masing bisa coba-coba ya, bisa coba ngapain aja gitu. Semua Python yang apapun yang kalian lakukan di Python yang lama bisa dilakukan di sini. Nah, untuk yang hari ini kita akan review beberapa hal mungkin ya, karena kita akan butuh lagi untuk di Python-nya, terutama function sepertinya ya. Beberapa sih saya lihat udah terbiasa menggunakan function, cuman masih ada banyak yang kemarin masih nanya-nanya ke saya kayak, Pak, ini functionnya gimana, itu gimana ya. Jadi hari ini akan sedikit kita bahas lagi tentang function. Nah, hari ini Pak pembahasannya tentang tipe data apa aja yang ada di Python. Yang paling pertama kita bisa lihat ya, tipe data yang kita kenal adalah list ya. Ini yang akan paling sering kita gunakan nih untuk kedepannya, karena nanti waktu kita melihat ada tipe data yang namanya data frame, nanti itu waktu kita udah mulai masuk ke Pandas, itu akan terlihat bahwa itu cuman merupakan gabungan dari suatu list ya. Tapi lebih lengkapnya lagi nanti kita akan butuh di sini namanya dictionary. Nah, untuk list kita tahu ya, kalau kita definisikan list, kita bisa menambahkan entry dari list di elemen yang terakhir dengan menggunakan fungsi yang ini nih, append. Misalkan tambahkan 12. Nah, sama kayak biasa, kalau kita nggak mencetak apa-apa nggak akan keluar ya. Nah, tapi kalau di sini cetaknya enak nih, tinggal sebut aja nama variabel akan keluar. Nah, jalan kedua menambahkan elemen dari list adalah dengan menjumlahkan list tersebut dengan suatu tanda list lagi seperti ini. Nah, kita cetak X-nya lagi, ini kan udah langsung bertambah. Nah, yang bagian depan ini saya agak cepat aja ya, karena saya rasa nggak terlalu ada masalah kan. Nah, mungkin yang berikutnya, bagaimana kalau kita mau menyelipkan suatu angka. Misalkan kita mau menyelipkan suatu elemen yang ada di list ini, kita mau tambahkan tapi bukan di paling akhir, tapi di tengah-tengah. Misalkan di sini nih, di 5. Kita bisa mencoba seperti ini, x.insert, apa yang ingin kita masukkan. Misalkan kita ingin memasukkan tulisan ho gitu ya, kayak biasa ho. Nah, ini misalkan masukkan di yang keempat. Nah, kita lihat X-nya. Nah, dia nyelip ya di sini ya. Jadi waktu kita menggunakan append kan otomatis masuk di belakang. Kalau kita tambahkan seperti ini juga nambahnya di belakang. Nah, kalau kita mau menambahkan di tengah-tengah menggunakan insert ini nih. Jadi ini 4, kita lihat ya, 0. Ingat indeks dari Python mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Makanya ho-nya masuk di indeks keempat ya. Nah, kebalikannya insert ya, berarti kan remove ya. Kita bisa menemukan suatu elemen yang kita inginkan lalu dikeluarkan. Lalu kita bisa menggunakan pop, misalkan x.pop, kita mau keluarin ho 4 kali.
kita lihat akses setelah itu. Wah, error, kenapa nih? Oh, kita butuhnya indeks ya, indeks keempat. Kalau yang itu pakainya remove. Oke. Oh ya, kalau ada pertanyaan silahkan nyalain mic-nya lalu ditanyain aja ya, nggak usah ragu-ragu. Kalau di chat mungkin kadang saya nggak ngelihat, jadi itu mendingan nyalain mic-nya terus nanya aja. Nah, terus kita bisa mengecek nih apakah suatu elemen ada di dalam list kita. Misalkan kayak gini nih. Pak Steven, Ya, x.pop4 itu buat apa Pak tadi? buat ngeluarin elemen di list kita yang ada di indeks keempat. Apa yang berubah Pak dari x.pop4? Ini kan X yang atas nih, ya kan? Terus kita pop X yang keempat. Jadi begini, kenapa yang keluar hohoho? Karena yang ada di indeks keempat adalah hohohonya nih. Ini mengeluarkan elemen. Oh, jadi ini tuh X-nya tuh nyambung dari atas tuh nyambung terus ya Pak? Iya kan, kita masih pakai X yang sama. Makanya kalau di Jupyter Notebook kayak gitu tuh kita jalanin, nanti lihat lagi, jalanin lagi, lihat lagi. Jadi beneran kayak kita ngeliat catatan gitu. Oke Pak, oke. Makasih Pak. Oke. Sebentar, ini recorder saya jalankan. Oh udah jalan. Nah, oke, yang berikutnya kita bisa mengecek apakah suatu elemen ada di dalam list kita. Misalkan kita 12 in X gitu. Nah, ini kembalinya true ya. Kenapa? Karena 12 ada di dalam nih. Ya, jadi menu in ini ya gunanya bisa banyak ya. Kadang-kadang kita mau buat suatu code yang berguna, kayak kita mau mencari data gitu. Kita punya puluhan ribu data. Kita nggak mungkin kan ngecekin satu-satu ini di mana ya pakai mata gitu kan. Nah, kalau menggunakan ini kita bisa langsung aja nih tinggal elemennya apa yang kita mau, lalu in variabelnya apa. Oke, ini masih review sih ya, list masih yang enteng aja ya. Oke, nah berikutnya kita bisa lihat beberapa hal, yaitu import. Kita juga bisa seperti biasa import bisa, kalau saya nggak salah library. Oh benar ya. Nah, ini apa sih bisect ini? Kalian bisa lihat di slide juga di yang halaman 5 ya. Kita bisa memasukkan suatu elemen atau mencari dengan lebih cepat sebenarnya. Jadi si bisect ini adalah suatu library di Python yang menggunakan, kalau kalian bisa cari namanya insertion sort. Itu adalah sorting yang udah cukup cepat ya. Jadi saya nggak akan jelaskan detail terlalu ke sana ya, karena kalian kan nggak anak IT. Jadi kita coba lihat beberapa hal aja. Misalkan kita mau menggunakan ini bisect misalkan X, misalkan saya masukkan 10 di sini. Nah, di sini keluar 13 nih. Kita lihat apa itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 3 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, si fungsi bisect ini tujuannya adalah kita kayak menanyakan ke Python lokasi mana yang kita punya untuk memasukkan angka 10 ini ya. Nah, tapi kalau kalian lihat datanya kalau tidak terurut seperti ini, dia akan bisa ada salahnya ya. Jadi bisect ini seharusnya kita gunakan ketika kita udah melakukan sorting terhadap datanya ya. Kalau nggak dia bakal pen doang ya Pak? Kalau enggak, bukan dia bakal pen, dia akan tetap nyelipin di suatu posisi, tapi bisa bisa salah hasilnya, karena sistemnya dari bisection sistem dari bisection sort ya namanya. Aduh, saya lupa lagi, bisection atau insertion ya. Soalnya itu kan line-nya 13 Pak. Kalau misalnya nggak keurut kayak dia masuk paling belakang gitu Pak. Dia bukan masuk paling belakang, dia akan berusaha tetap nyelipin. Jadi sistem yang digunakan di sini sortingnya adalah kayak gini. Kita punya list, misalkan punya list panjang seperti ini ya.
yang akan dilakukan dia adalah dia hitung panjangnya berapa. Ini kan panjangnya 13 ya, ya kan. Nah, lalu list ini akan dipotong jadi 2. Mana sih tengah-tengahnya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggaplah tergantung algoritma Python ya, dia milih tengah atau mana. Dia akan potong kayak gini, lalu dia cari ada di sebelah mana si 10 ini, apakah 10 kurang dari yang di kiri atau yang di kanan. Dia anggapnya akan yang 10 lebih besar dari yang kanan, ya kan. 10 akan masuk di sebelah kanan, lalu yang di sini karena ini kan sudah diabaikan sama dia yang kiri. Nah, terus yang di sini akan dipilih lagi nih, masuknya seperti apa nih, ya kan. Nah, waktu dipotong jadi 2 ini, dia akan ngecek ini 9 nih ya. Jadi 10 akan masuk di sebelah kanan lagi, masuknya ke dalam sini. Yang ini saya geser sedikit. Nah, tinggal yang ini yang difokusin sama dia. Nah, waktu masuk ke sini, dia potong jadi 2 lagi. Nah, karena bentuknya salah seperti ini, dia akan melihat, oh 10 lebih besar daripada yang di sebelah sini. Jadi dia akan memilih untuk yang sini lagi, yang 2 dan 3. Lalu dibagi 2 lagi sama dia sortingnya. Lalu dicek masuk yang di mana, masuk di yang 3 karena 10 lebih besar dari 2. Lalu dia lihat 3, oh 10 lebih besar dari 3, maka 10 akan masuk di paling ujung. Jadi bukan kayak append biasa aja sih. Mungkin enaknya kita bisa ngelihat contoh yang angkanya lebih berantakan ya. Misalkan ini saya biarin aja lah kayak gitu ya, biar jadi catatan aja di atas. Nah, Pak, ya itu kan bisect x, 10. 10 itu tuh tadi tuh mau menginsert angka 10 atau gimana sih, Pak? iya, kita mau menginsert angka 10, tapi kalau di bisect ini nggak dieksekusi sama dia. Kalau kita lihat x-nya kita di sini nggak berubah kan. Jadi di yang bisect.bisect ini cuma mencari lokasinya aja, lokasi di mana 10 mau kita masukkan gitu. Nah, maksud 13 itu berarti apa, Pak? 13 itu adalah indeks keberapanya dia akan dimasukkan. Ini kan kita punya 12 indeks, berarti kan yang ke-13 adalah yang baru, yang di paling kanan, ya kan? Kita lihat contoh mungkin ya, kita lihat contoh lain. Misalkan saya buat list ini namanya X lagi aja lah, biar nggak Itu cuman kalau kita mau masukin kan ya, Pak? iya, kalau kita mau masukin, jadi kita mencari lokasi gitu supaya dia bisa masuk di sebelah mana. Misalkan kita lihat seperti ini nih, X sama kok X sama ini. Kita menggunakan bisect X, misalkan kita mau masukkan angka 7 gitu ya. Nah, dia lihat 2 ya, karena di mana di sebelah sini nih ya, 0, dia akan masuk ngebandingin kan dia. Kita lihat lagi prosesnya apa yang terjadi di sini. Dari data kita akan dipotong jadi 2, jadi seperti ini. Lalu dia ngelihat 7 akan masuk ke sebelah kiri karena 7 kurang dari 9, ya kan. Nah, setelah itu dia akan ngecek lagi, ini dibagi 2, 7 masuknya kemana. 7 masuknya di sini kan, di atasnya yang sebelah kiri dia lebih besar dari 2 tapi lebih kecil dari 8. Jadi lokasi 7 berarti ada di tengah-tengah sini. Dia masukkan di indeks keberapa, 0, 1, 2, makanya kita dapatnya 2. Lokasi di mana si angka 7 akan dimasukkan supaya dia datanya terurut dengan rapi gitu istilahnya. Oke, ada pertanyaan untuk yang ini? Jadi sistemnya gitu ya, akan dibagi 2, lalu pilih dia akan masuk sebelah kiri atau kanan. Dari hasilnya lagi dibagi 2 lagi, dari hasilnya lagi dibagi 2 lagi. Nah, metode searching ini lebih cepat ya daripada istilahnya kalau kita mau masukkan elemen. Dulu kan caranya kita adalah ngebandingin satu-satu, ya kan. Nah, kalau yang ini akan lebih cepat daripada kita ngebandingin satu-satu, karena kita cukup ngelihat posisinya dia aja, dia lebih besar atau lebih kecil. Karena kalian bisa lihat di sini kita mengabaikan 4 kali pencarian ketika kita memotong listnya jadi setengahnya. Oke, jadi Pak, tapi ini harus sesuai urutan ya, Pak? Nah, iya, yang jadi masalah itu adalah itu, kita harus diurutkan dulu datanya. Kalau datanya nggak terurut, maka kejadiannya bisa kayak gini nih, dia salah memilih lokasinya. Karena di sini kan 3 kecil nih, dianggapnya oke, dia masih ke kanan lagi, seperti itu. Oh iya, ngerti Pak.
Pak, 7 bukannya harusnya masuk ke yang ketiga ya, bukan kedua? Kan indeksnya mulai dari 0. Ya kan, 0, 1, 2 kan. Oh iya. Itu suara Irwin ya barusan. Atau bukan? Lebih susah mengenali kalian dari suara aja ya. Kayaknya Irwin itu, Pak. mahasiswa kita harusnya 80, ini kenapa cuma 42 yang muncul? Oh, 44. Sama saya 2 ya, berarti 42. Nah, oke. Nah, ini untuk yang bisek nih. Jadi, dia akan memberikan kita kayak dalam tanda kutip rekomendasi lah supaya posisinya bisa pas gitu ya. Nah, berikutnya masih dalam yang sama, berarti kita bisa menggunakan ada yang ya insert untuk masukannya ya. Nah, misalkan kita menggunakan ini x.insert 7, lalu kita lihat x-nya. Oh, nggak ada insert. Oh, insert, ini salah ini. Nah, kita lihat 7-nya masuk ke sini ya. Nah, pertanyaannya insert ini apa sih? Ini sebenarnya singkatan aja ya, insert and sorting gitu. Cuman itu aja. Jadi abis dia masukin, dia urutin datanya biar rapi. Ya, jadi kalau tadi kan kita cuman dapat lokasinya aja nih. Ya, kalau sekarang ya kita berarti langsung dimasukin datanya. Nah, salah satu kegunaannya ini sebenarnya, kegunaannya bisect itu adalah kita bisa nyari kalau kita tahu bener datanya ada di dalam kayak gini. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dia masukannya 4 karena ini ya, indeks ketiga udah diisi 8 dan indeks berikutnya bisa diisikan 8. Nah, kalau kita tahu tepat bahwa 8 ada di dalam, ya, jadi cara menerapkannya untuk mencari data dengan lebih cepat ya tentunya ya. Kita kalau ada fungsi-fungsi kayak gini kan banyak pertanyaan yang, lah udah ada fungsi yang lama, kenapa kita harus punya fungsi baru? Ya pertanyaannya pasti ya, paling tidak ini lebih optimal walaupun mungkin perbedaannya nggak terasa cuma beberapa detik gitu ya. Ya ini kan data kita kecil ya Kak. Bayangin kalau kalian punya data yang sampai bikin Python kalian nge-lag gitu. Berarti kan itu datanya udah kebanyakan banget ya kan. Kita bisa cek dulu nih 8 in X gitu misalkan. Kita mau ngecek apakah 8-nya ada di dalam si X. Nah, kita tahu nih ada. Lalu kita terapkanlah si bisect ini. Kita tahu 4, oh berarti 8 itu ada di indeks ketiga gitu. Karena kan kita tahu dia akan masuk di indeks yang setelahnya gitu kan. Ya kalau enggak kita bisa pakai yang dulu-dulu ya kan, kita punya menu find dan segala macam waktu sebelum kita masuk ke semester ini. Nah, lalu yang berikutnya, permasalahan penting di list adalah kita lihat kembali untuk mengingat ini list kita. Nah, apa maksudnya kalau kita masukkan indeks di sini? Tentu aja semuanya udah tahu kayak ini indeks 5 ya, berarti kita mencari X yang ada di posisi kelima siapa, ya kan? Nah, kalau kita ganti misalkan X min 2 yang akan keluar siapa? Ini 50. Nah, bagaimana melihat indeks seperti ini? Ini saya copy biar mudah ya. Kalau kita punya yang seperti ini, tentu aja kita tahu secara default dulu di Python indeksnya kan akan mulai dari 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari sisi lain kita bisa melihat indeks ini terbalik. Jadi, kalau dari belakang indeksnya akan kita lihat sebagai ini min 1, ini min 2, ini min 3, ini min 4, ini min 5, dan seterusnya sampai depan ya. Jadi waktu kita masukkan indeks minus, kita akan mencari data ke n dari belakang. Kalau tulisannya x min n gitu seperti ini ya, artinya data ke n nya dari belakang. Tapi ya, jadi mulainya dari belakang bukan 0 ya, karena 0 sama minus 0 sama aja kan. Jadi makanya yang dari belakang diindekskan dengan minus 1. Nah, kegunaannya apa? Waktu kita mempunyai list seperti ini, harapan kita nanti adalah melakukan slicing atau pemotongan dari data. Ini akan tetap kita gunakan lagi waktu kita bermain dengan data frame gitu. Kayak misalkan kita X 1 sampai 4.
Berarti kita dapat 278 di sini ya. Datanya dari data ke 1 sampai ke 3 doang ya yang terambil ya. Ingat, kayak kita di Python selalu kalau punya range kan itu eksklusif ya, yang paling pojoknya kanannya itu nggak masuk interval setengah buka ya kan. Nah, kalau kita misalkan mau mengambil data dari belakang, satu dari belakang sampai ini nih 20 nih, apa yang perlu kita masukkan? Apakah seperti ini, min 1 sampai min, berarti kan 0, 1, 2 ya, itu 3 lah mungkin ya, kita coba-coba aja. Hasilnya apa? Simpunan kosong ya. Nah, kenapa seperti ini? Nah, ini kelemahannya dari, salah satu kelemahannya dari Python. Kalau kita bilang seperti ini, dia akan bingung, dia anggapnya, oh kalian mau mengambil data dari min 1 sampai min 3, tapi ngitungnya dari depan ke belakang gitu. Jadinya dia pasti akan keluarnya salah ya, makanya kosong listnya. Kalau kita balik supaya terlihat apa maksudnya. Nah, kelihatannya ini 20, 50 ya. Jadi, nah ini yang merepotkannya, walaupun kita mau mengambil data dari belakang, kita harus tetap ininya apa namanya, posisinya dibalik ya jadinya. Ini 20 kan ada di sini nih. Ada di indeks ke min 3 kan, 20 ada di indeks ke min 3 sampai dengan yang min 1, min 1-nya nggak masuk, ingat. Oke. Sampai sini yang perlu kita review kembali adalah ya fungsi sort gitu, dot sort. Misalkan kita punya X yang berantakan nih, 2, 3, 4 seperti ini. Nah, kita bisa gunakan sort ya untuk ngerapiin dia ya kan. Atau kalau kita punya ini, ada satu fungsi lagi yaitu ini. Nah, perbedaannya apa? Kenapa kita nggak pakai yang dot sort aja? Suatu saat kita akan menggunakan dot ini, udah susah banget dipakai karena di dalam fungsi kita udah banyak banget. Kayak nanti kalian bisa mengakses suatu data nggak pakai sort, butuh dot banyak gitu kan. Kayak kemarin kita udah belajar di object oriented, dot itu mengartikan kan suatu data kan, misalkan x dot apa itu udah ada nama variabelnya, misalkan x dot numerator atau x denominator ya kan. Nah, waktu kita pakai dot kan kita nggak bisa tuh x dot dot apa misalkan denom gitu kan, dot lagi sort gitu. Ini akan Kalau di dalam kurung gitu, Pak? kalau di dalam kurung apanya nih? X dot terus pakai dalam kurung lagi gitu. X dot pakai dalam kurung maksudnya? Yang kayak tadi misalnya self dot Self dalam dot kurung X dot sort gitu. nggak tahu, saya nggak pernah nyoba, silahkan dicoba aja kalau penasaran. Mungkin bisa, mungkin yang pertama, kalau kamu kurung-kurungin gitu, Python kemungkinan besar nggak akan kenal sintaksnya, karena kalau kamu kasih kurung, dia anggapnya akan membuat data yang kamu ambil dijadiin tuple, setahu saya sih kayak gitu ya kan. Iya. Nah, oke, jadi nanti kita akan lihat lah apakah gunakan sort yang ini supaya kita lebih mudah nantinya. Jadi kita akan butuh banyak banget fungsi nantinya ketika analisis data kan, kita akan butuh fungsi kan, dan akan makin ribet. Makanya banyak fungsi-fungsi yang akhirnya dibuat terlepas seperti ini, nggak langsung di dalam kelasnya ya. Nanti tinggal triknya kita gimana ngakalin pakai yang mana untuk kemudahan kita. Program kan sebenarnya bukan buat nyusahin kita ya. Berarti kalau buat urutin X itu kita nggak usah tulis X sama dengan sorted X, tinggal tulis sorted X aja langsung diurutin. Kalau ini, kalau kita lihat kembali X-nya di sini nggak terurut aslinya ya, ini cuman kelihatan di tampilannya aja. Bener kata kamu bahwa waktu kita mau urutin kita harus bikin kayak gini, baru X-nya yang beneran ini. Ingat bahwa kalau di Jupyter begitu kita enter, ini langsung hasilnya doang, langsung tampilan outputnya, bukan berarti datanya keubah ya. Untuk manipulasi datanya ya kita harus lakukan lagi. Oke, nah yang berikutnya yang perlu kita bahas adalah tentang zip. Ini adalah salah satu yang sangat membantu ya, dan saya kemarin baru mengerjakan sesuatu dan benar-benar sangat membantu menggunakan zip ini. Jadi misalkan kita punya ini nih, oke, kita punya dari tadi yang nanya siapa nih, David, yang merespon saya, terus ada Irwin, tadi siapa yang nanya lagi, Matthew ada nanya ya, Andre Andre yang nanya ya, Andre gitu.
sama satu lagi reshape. Nah, lalu kita punya misalkan Y ini misalkan siapa yang saya ingat, Gaiska nih, belum bangun kan dia, kita kata-katain aja nih. Satya, Gaiska, Pak. oke, Satya. Terus Colin mana nih, belum ada ya. Sama satu lagi, tokoh lagi. Siapa ketua kelas BMA sekarang? Kristal ya. Kristalia, Pak. Oke, nah waktu kita punya data seperti ini, kita bisa menerapkan yang namanya zip. Misalkan kita bilang Z sama dengan zip seperti ini, ya ini sebenarnya penggunaannya sangat eksklusif sih, gitu. X, Y. Nah, kita lihat yang keluarnya apa. Nah, di sini kita nggak tahu yang keluarnya apa ya. Tipe datanya terkonversi menjadi tipe data zip di sini. Ya kan? Nah, tapi isinya apa sih tipe data zip ini? Oh, ada pesan hai juga ya. Kalau kita lihat dalam list, nah akan jadi kayak gini ya. Dia akan membuat produk satu persatu ya, kayak bikin produk di ini aja di matematika. Kalau kita punya dua himpunan, nah cuman perbedaannya kalau produk di matematika kan itu semua kemungkinannya. Jadi David akan dipasangkan sama Gaiska, Satya, Caroline, dan Kristal. Nah tapi kalau di sini dia akan memasangkannya satu persatu indeksnya. Jadi kayak ini David sama Gaiska, jadi indeks ke 0 sama ke 0, terus indeks ke 1 sama ke 1, 2 sama ke 2, 3 sama ke 3. Nah kadang-kadang kan kita akan butuh, misalkan kalian bayangkan gini, kalian buat suatu simulasi matematika yang lalu kalian menyimpan data variabel X dan Y nya untuk prosesnya lebih mudah secara terpisah. Misalkan kalian bikin suatu fungsi apalah gitu, fungsi apa gitu kan, yang keren-kerenan gitu, bla 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 gitu kan, nanti ada X ada Y nya gitu kan, tapi kalian simpan di list yang terpisah, X sama dengan apa, Y sama dengan apa, diproses nih, X nya diproses, setiap step X nya akan mengeluarkan suatu Y. Misalkan fungsi kalian seperti ini lah, menginputkan 1, 2, 3, 4, terus keluarnya kayak gini, 6, 7, 8, 10. Nah dengan mengeluarkan yang seperti ini kan datanya kepisah, tapi kan di report yang kalian ingin tampilkan, misalkan waktu ngegambar grafik kan biasanya yang kayak gini kan, X, Y satu persatu kan. Nah menggunakan zip ini akan langsung dipasangin, akan mengeluarkan 1,6 gitu, lalu 2,7 dan sebagainya. Jadi salah satu penggunaan zip seperti itu ya, untuk membuat pasangan terurut dari satu persatu elemen yang kita punya di dua list yang berbeda. Nah pertanyaannya tentu aja, gimana kalau ternyata Y-nya kita buang satu nih, Y-nya kita copy aja nih. Ini yang belum tidur kita tinggalin. Oke, Gaiska kita buang. Yang belum tidur, yang belum bangun. Nah, jadi seperti ini. Maka kira-kira hasil zipnya seperti apa ya? Ada yang kebayang? Keluarnya jadinya apa ya? Apakah akan dipasangkan dengan siapapun? Kalau kita lihat lagi, tentu aja kita Ada yang kosong. ya ada yang hilang satu, bukannya ada yang kosong ya, tapi ada yang hilang jadinya. Jadi kita lihat yang nggak ada siapa nih, kan Gaiska nggak ada, berarti Satya maju satu urutan ya. Satya maju satu urutan, maka dia akan dipasangkan dengan David, Irwin dengan Caroline, dan Andre dengan Kristal. Jadi Rishalnya jadi nggak punya pasangan karena pasangannya kurang satu di sini. Dia akan urutkan dari depan, lalu yang paling belakang nggak dapet, sisa-sisanya nggak dapet. Kalaupun kalian tambahkan lebih panjang lagi X nya, maka semuanya sisanya nggak dapet juga. Hahaha gitu misalkan. Gitu. Oh tadi ada Luigi, kita masukin Luigi di sini. Luigi atau Arik ya? Oh Arik tadi, salah ya. Nah waktu kita bikin seperti ini, shift X, Y, lalu kita cetak list, bentuk list dari dia adalah ini. Ingat kembali waktu kita bilang list dari Z, artinya kita mengkonversi bentuk Z yang entah tipe datanya apa jadi tipe list nih. Nah kita lihat karena pasangannya cuma 3, ya udah ini diambil semua. Nah tapi sekarang kan ini satu arah ya, gimana kalau kita lihat zipnya kita balik? Tetap sama aja ya, ya posisinya akan berubah, Y duluan baru X, tapi dia akan tetap nyocokin kurang atau enggak. Kalau kurang ya yang sisanya diabaikan sama dia. Pak, jadi sebenarnya gunanya fungsi ini tuh buat apa ya, Pak? Buat bikin dua list
jadi satu secara terurut. Ya kegunaannya sih kalau mau ditanya gunanya apa, sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Kayak misalkan kalian, saya mah nggak butuh zip pak, saya bisa bikin kayak gini nih, for i in range, len dari x gitu kan. Ini sebenarnya zip ini menggantikan fungsi ini, for j in range, len dari y, ya kan. Kan bisa kalian bikin jadi gini nih, kayak seakan-akan saya bikin list sendiri aja gitu. Kayak misalkan kita bikin ini z-nya adalah kosong, lalu z sama dengan z gitu. Z.append, Mbak. Z.append dari, misalkan kalian masukkan di sini suatu ini ya, x yang ke i, koma y yang ke y gitu. Ya kan. Nah, ya supaya nggak error pakai try lah gitu kan, karena ada indeks yang takutnya out of range karena perbedaan jumlah di sini. Karena kalau kalian lakukan seperti ini kan jadinya produknya semua ya. Tapi kalian misalkan, kalau gitu bukan seperti ini gitu kan. For i in range len x aja gitu. Atau kalian pilih dulu mana yang lebih besar, if len x lebih besar daripada len y, misalkan bilang lgt gitu untuk lengthnya, lgt sama dengan len y gitu kan. Terus else lgt sama dengan len x gitu. Jadi kalian ngambil data yang paling pendek, lalu kalian bikin urutan pasangan terurut seperti ini. Zip itu adalah fungsi yang kayak gini, cuman saya nggak tahu algoritma yang dia pakai apa supaya lebih cepat gitu kan untuk memasangkan semua elemennya. Ya kan. Ya kalau kayak gini kan nanti tampilan kita akan sama, mengeluarkan pasangan terurut yang kayak gini. Ya. Range LGT, Pak. Oh ya, ini bukan x ya, benar. Oke, makasih. Oke. Kalau saya ada salah dikasih tahu aja ya, salah ketik, salah ngomong gitu. LGT apa pak? LGT apa? Lengthnya ya. Panjang dari, ya di sini kita cuma mau cari siapa yang lebih panjang terus buat jadi patokan seperti ini nih. Ya kita coba aja nih, habis ini kita print zipnya. Kan sebenarnya kita bikin ini ya. Zip itu bikinin fungsi ini buat kita dengan tingkat yang mungkin lebih cepat daripada ini, atau mungkin sama, saya juga nggak tahu ya. Yang pasti kebutuhannya untuk apa? Untuk memasangkan dua data gitu supaya terpasang. Kalian bayangin belum belajar metode numerik ya, apa ya? Nanti di masa depan gitu kalian akan belajar yang namanya metode numerik, dan mungkin kalian akan melakukan plotting data kan. Nah, plotting datanya itu tampilannya kan misalkan kayak gini. Jangan bayangkan ini saya contohnya pakai nama, tapi kalau di numerik kalian tentu aja akan pakai angka kan ya, dua angka terurut kayak gitu, x-nya siapa dan y-nya siapa, sepasang kan. Untuk ditampilkan biar rapi kan pengennya x, y kayak gini ya kan. Cuman kan kalau di proses kalian tidak digabungkan dari awal, maka datanya kan akan kepisah, dan emang lebih mudah kalau x sama y-nya dipisah sih biasanya. Kayak penelitian yang saya baru lakukan, x, y-nya dipisah. Makanya saya pakai zip untuk ngegabungin waktu mau ngelihat, jadi lebih enak kelihatannya x-nya berapa mengakibatkan y-nya berapa gitu. Oke, jadi ya kalau kegunaannya mungkin saat ini belum kepake gitu. Nah, oke, terus berikutnya selain zip, kita bisa melakukan unzip-nya ya. Kan misalkan kalian udah punya tipe data seperti ini, seperti si z-nya. Sekarang, saya mau pisahin nih jadi x sendiri, y sendiri gitu. Gimana kalian melakukannya? Tinggal bikin aja. Sintaksnya mirip banget, cuman sekarang jadi dibalik, dikasih bintang di sini, bintang dari z. Maka kalau kalian lihat x, y, x dulu, x-nya udah kepisah nih. Terus kalian lihat y-nya dulu berikutnya. Ya, jadi untuk unzip-nya kalian tinggal kasih bintang di depan sini dan variabelnya satu aja gitu. Jadi ini bisa dipakai dua arah untuk misahin sama gabungin dua tipe data yang terurut seperti itu. Oke, nah, yang berikutnya ini adalah salah satu tipe data yang akan sangat penting digunakan karena kalian bayangin waktu kalian mengerjakan di Excel, misalkan mengolah data di Excel, kan kalian akan melakukan sorting atau filtering menggunakan kolom-kolomnya kan. Jadi kita butuh Pak, nama ya. mau nanya bentar, itu kenapa yang X kurungnya kotak tapi yang Y kurungnya kurung gitu? Karena kalau kita unzip,
secara otomatis ini outputnya adalah tipe datanya adalah tuple. Oh, Kalau kalau kita list unzip, gini, kalau kita unzip maka tipe yang dihasilkan adalah tuple, makanya y-nya kayak gini. Ini kan x-nya udah kita konversi sendiri nih, makanya dia jadi list. X kan, oh, Ya kan? X-nya udah dikonversi jadi itu kan, Iya, jadi jadi list di sini. Ya kan? list kan. Makasih Pak. Nah, yang berikutnya tipe data dictionary ini adalah salah satu hal yang paling penting ya. Kayak tadi kalau kita mau bilang gitu, kolom tanggal atau kolom harga barang atau kolom nama barang, itu kan kita nyebut namanya kan lebih enak kan. Nah, kalau di Python kan dari dulu kalau kita punya array multidimensi, misalkan kayak gini nih, kita buat 1, 2 gitu kan, terus 3, 4. Nah, kalau kita mau menyebut ini nomor 2 gitu, kok itu ada di mana? Ada di lokasi x yang ke 0 lagi yang ke 1, ya kan, untuk mengeluarkan 2. Nah, ini kan jadi nggak enak ya, kayak kita harus satu persatu. Nanti waktu di data frame kita bisa punya tabel. Nah, tipe data dictionary itu untuk ngomongin nama kolomnya jadinya. Jadi tipe datanya kayak gimana sih? Nah, ini agak beda sama yang sebelum-sebelumnya ya. Kan kita udah pernah ngeliat kotak ini list artinya, ini artinya tuple ya kan. Nah, kalau yang dictionary pakai tipenya yang seperti ini nih, pakai kurung kurawal ini ya namanya. Nah, ini untuk ngasih nama tipe data kita, misalkan ini nama gitu kan. Tipe data kita punya nama misalkan Rian ya kan. Nah, terus misalkan apalagi kita punya tipe datanya isinya umur gitu kan. Ini isinya adalah kita harus pakai titik 2 bukan pakai sama dengan. Umurnya adalah misalkan 12 gitu. Nah, bagaimana kita mau mengakses nama Rian ini? Ini mirip kayak kelas kemarin nih, tapi kita kasih ininya aja, tinggal nama dari si X. Ya, kita akan dapat Rian. Kalau kemarin kan di OOP kita pakainya dot ya. Kalau di sini kita tinggal kayak seakan-akan mau mengakses list, tapi dikasih keywordnya aja ya. Jadi dan di sini sintaks penulisannya dalam kurung kurawal itu adalah key-nya, value-nya. Jadi di tipe data dictionary kita tahu ada key dan ada value-nya. Value-nya adalah yang di belakang titik 2-nya. Oke, nah tentu aja tipe data key ini isinya bisa banyak ya, nggak cuma satu. Jadi misalkan kita mau isi apa nih? Misalkan kita isi nama gitu, isinya diisi banyak, ada Ryan, terus ada David lagi, ada Orichel. Saya harus berusaha mengingat siapa aja yang tadi muncul. Oh, ingat pakai titik 2 nih, saya kebiasaan sama dengan jadi suka lupa juga. Nah, terus yang berikutnya misalkan kita punya key yang berikutnya umur gitu. Nah, umurnya adalah misalkan 15 gitu kan, 17, 21 gitu. Nah, kita bahkan bisa punya yang kayak gini ya, ada yang nggak punya umur gitu kan. Jadi kalau kita bilang X name, maka akan dapat semua namanya. Kalau kita bilang X yang ini age, akan dapat semua umurnya gitu ya. Jadi kalian jadi dari sini bisa ngebayangin ya bahwa tipe data dictionary kalau kita bayangkan dengan lebih rapi lagi, ini sebenarnya bisa dibayangkan kayak ini adalah tipe data yang bentuknya menjadi seperti ini nih di dalam kepala kita ya. Tapi nanti dictionary akan digantikan oleh frame yang lebih bagus lagi, data frame misalnya. Data frame itu apa Pak? Nanti kita bahas waktu masuk 2 minggu lagi. Terus ini grafis. Pak, jadi ini tuh pemakaiannya sama kayak yang waktu itu kita pakai kelas dan dev itu ya, Pak? Iya, mirip kayak gitu. Jadi satu entry bisa banyak. Cuman bedanya kalau kemarin kan kita terpisah ya. Satu objek tetap harus punya satu nama, tetap harus punya satu umur dan sebagainya. Kalau ini nggak, panjangnya dalamnya bisa beda-beda gitu. Bisa ada data yang kosong. Ya kan? Jadi kayak gini kan umurnya Rachel nggak ada kalau di gambar kita. Gitu. Pak, kalau tadi titik 2 dipakai diganti sama dengan error atau gimana? Ya.
error lah, karena kan sintaksnya paling kan. Kita cobain aja, sengaja di errornya. Sama dengan ya, sintaksnya nggak valid ya, karena dia taunya waktu define dictionary harus pakai titik 2 gitu. Oke. Nah, terus di dictionary ini ya tentu aja kita bisa aja mengganti isi-isinya. Misalkan age-nya saya nggak mau nih, age-nya kita ganti dengan misalkan 12 aja, biar 17 deh, rata semua umur 17 gitu kan. Ya bisa aja nanti keganti nih, jadi cuma satu buah. Jadi di dalamnya pun bisa tipe datanya beda-beda, bisa ada list, bisa ada ini integer dan sebagainya. Nah, kalau kita misalkan saya mau nambahin kolom baru gitu, saya nggak mau nih yang udah ada, saya misalkan bilang misalkan class gitu kan, classnya langsung diisi aja gitu, bmx gitu, gabungan semuanya gitu kan. Nah, dari situ dia akan nambahin satu lagi sendiri baru, ada yang namanya class bmx gitu. Ya, jadi tipe data dictionary ini adalah seperti list yang kita mau, cuman aksesnya bisa menggunakan suatu keyword, bisa ngambil satu kodenya aja gitu kan untuk memanggil semuanya gitu. Ya tentu aja kita bisa gabungkan lagi dengan yang dulu kita pelajari ya. Kalau x yang class ngambil yang ke 0, dapatnya apa ini ya? Karena apa? Karena ini string ya kan. Nah, tapi kalau kita misalkan ambil x name, lalu kita ambil, saya mau ngambil misalkan David, berarti dulu ya. Kok x name sama dengan, wah Davidnya ketimpa jadi 2. Kita lihat lagi nih x kita sekarang kayak gini. Kita balikin. Nah, ini udah bener lagi. Misalkan kita mau ngambil x dari name, maksud saya tadi tuh itu yang Lagi 2 lagi kayak gitu, Pak. kayak gitu. Kita bisa ngambil entry satu persatunya lagi berdasarkan ini. Pak, kenapa yang tadi yang diambil itu hurufnya kalau nggak salah. Tapi Iya. yang pakai David yang diambil malah itunya langsung isi dari Isinya ya. listnya gitu. Nah, kita lihat ya, waktu kita bilang name kedua, artinya dia akan cek name ini tipe datanya apa? List ya. Di dalam list, entry kedua itu yang mana? Yang ini. Nah, sementara kalau di dalam kelas, tipe datanya apa? String. Dalam string itu yang ke 0 siapa? Huruf B kan. Jadi bedanya tuh karena tipe datanya, hasilnya muncul. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Lanjut. Nah, terus kita bisa mengakses beberapa hal yang sekaligus gitu. Kayak kita misalnya, saya mau tahu nih di data X, misalkan data X besar banget, kita udah nggak bisa lihat lagi begini, pusing melihatnya. Kita mau tahu ada, kalau kalian bayangin kayak tabel ya, jadi mungkin dictionary kalian enaknya bayangin tuh dia kayak suatu tabel, tapi yang entry-nya bisa berbeda-beda gitu. Di tabel ini ada apa aja sih, kalian bisa akses dengan menggunakan ini nih, x.key. Maka kalian akan dapat apa aja keywordnya di dalam sini. Kayak apa aja sih nama kolomnya, kan kita punya name di sini, punya age, punya class. Nah, kalau kalian mau dapetin entry-nya aja, tentunya ya value-nya ya. Nah, di sini kalian bisa dapat value-nya ada ini. Oke. Jadi untuk mengaksesnya seperti itu. Nah, untuk mendapatkan key dan value ini nanti akan jadi hal yang penting lagi ya waktu kita berusaha memanipulasi data gitu, kayak mau masukin kolom baru, mau nambahin entry baru dan sebagainya. Tapi ini tipe data yang kita gunakan nanti bukan dictionary ya. Dictionary ini adalah pendukung utamanya untuk akses datanya nanti. Tipe data yang akan kita pakai yang udah sering saya singgung nanti adalah data frame namanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, nah kan ini kita punya tipe data dictionary ya. Yang jadi pertanyaannya kan kadang-kadang sebenarnya kalau kita untuk melakukan manipulasi seragam tanpa kita peduli isinya, kita kan akan pengen ngelihat
data dalam suatu list kan ya, dan dengan mudah kita bisa lakukan konversi seperti ini aja nih. Nah, tapi kalian lihat kalau X-nya dibuat jadi list, yang akan terambil itu cuman ininya doang ya. Cuman si key-nya doang. Nah, oke, kita sampai sini nggak ada pertanyaan ya untuk dictionary ini. Nah, beberapa hal yang bisa kita gunakan adalah kalau dulu kita, jadi sebenarnya yang hari ini nih materinya adalah cara untuk mempercepat proses ya, dan tipe-tipe data apa aja yang kita gunakan untuk mempercepat proses itu. Nah, kita akan bahas sedikit tentang kalau dulu kita mau bikin, bayangin kayak gini, kalian mau bikin data yang isinya angka doang gitu, kayak gini sampai 100 misalkan, kita mau sampai 100. Nah, yang dilakukan dulu apa? Di looping ya, for i in range 101 gitu berarti kan. Terus kalian bikinnya apa? x.append i gitu kan. Nah, sekarang kita akan gunakan hal yang lebih singkat. Kita nggak butuh ini, kita akan gunakan ini aja. Saya mau memasukkan i dengan seperti ini nih, for i in range. Jadi ini sintaks untuk mempersingkat dan prosesnya lebih dipercepat ya, karena kita nggak akan melakukan loop lagi nih. Kan kalau kita bandingin nih, x sama dengan 0, terus for i in range 100 sampai 99 aja lah. X, gitu. Nah, ini kan banyak banget nih datanya. Kayak biasa sampai 99 ya. Ya kan? Ya kalau seperti ini kan, kalau datanya sedikit gitu, kalau banyak kan lama nunggunya kan, karena kalian harus menunggu loopnya satu persatu. Nah, Python udah menyiapkan satu sintaks yang mempercepat kita, tinggal gini aja, for in range 100. Nah, dia akan langsung mengeluarkan sama. Ini sih kita nggak bisa ngelihat bedanya ya, karena komputer kan udah bekerja cepat banget ya. Nambahin 100 kali loop mah nggak ada rasanya gitu kan. Nah, tapi di sini manfaatnya selain untuk yang kayak gini doang, asalkan datanya seragam, misalkan ada polanya, kalian bisa bikin sendiri nih, misalkan i pangkat 2 gitu isinya. Nah, kalian bisa lihat masuknya i pangkat 2 nya ya. Jadi ya ini sebenarnya untuk mempercepat aja, karena kan kita males ya kalau ngetik panjang-panjang juga kayak for i in range terus harus append dan segala macam kayak yang ini gitu kan. Jadi ini untuk mempercepatnya aja nih. Nanti function juga kita bisa tulis dengan yang seperti ini nih. Kalau udah ada yang baca materi minggu ini, ada yang namanya lambda function. Lambda buat apa, Pak? Nah, nanti kita lihat. Nah, dan kita juga bisa mempercepat gitu. Kayak misalkan ini mempercepat beberapa proses, kayak misalkan kita buat seperti ini nih. Ya kan. Lalu kita bisa tampung nih, oh saya mau gedein aja nih gitu kan, kita bisa lakukan seperti ini nih. Apa nih, ada yang error, oh ini seperti itu. Nah, kalau kita lihat y nya kita isinya sekarang udah diperbesar semua ya. Kalau nah, jadi ini kita bisa masukin logic bahkan di dalam sini ya, di dalam pembuatannya. Jadi kayak ini akan setara dengan apa sih, for kayak gini, for i in range len dari string. Lalu yang akan kita lakukan apa? If len x-nya lebih besar dari 2, bukan x ya, len i di sini berarti. Len strings yang ke i, nah kan repot kan jadi panjang ya, lebih dari 2, maka yang kita akan lakukan adalah strings yang ke i ya kan, sama dengan strings yang ke i dot upper gitu. Nah, untuk memperbesar semua hurufnya kan, nah kita lihat pertama berapa banyak hal yang harus kita ketik dibandingkan dengan yang ini gitu. Oke, jadi ini bukan strings yang ke i ya, y kali ya, kita bikinnya jadi y gitu kan. Jadi penggunaan sintaks ini akan mempercepat banget ini kita, dan di Python prosesnya juga akan lebih cepat daripada kita bikin logic satu persatu looping terus selection. Python kan akan kerja berkali-kali. Kalau kita buat seperti ini aja,
maka Python tuh akan ngebacanya kayak satu kali jalan gitu. Oke, ini ada selection dan ada ini, berarti saya harus ngapain gitu. Ya, speednya nggak akan terasa beda jauh sih, apalagi kalau kita ngelihat data-data dikit seperti ini. Jadi mulai sekarang ya, kalau datanya seragam, bikinin aja biar gampang, daripada terus kalau mau nyetak angka, generate angka sebanyak 200 angka tapi berpola gitu. Ya, masukin aja condition sama loopnya di sini. Oke, terus apa ya? Mungkin yang berikutnya tentang function gitu. Nah, ini masih banyak yang lupa nih menurut saya gimana cara pakai function. Misalkan kita punya suatu function, def function dulu, and inputnya adalah x, y, dan z, maka outputnya adalah kita tambahkan aja gitu, x plus y plus z gitu. Nah, banyak yang suka lupa nih perbedaannya ini sama ini, x, y, z, terus print x plus y plus z. Ini dua bedanya apa gitu. Coba kita lihat ya. Kalau kita lihat seperti ini, z sama dengan function dari 1, 2, 3. Isi z nya siapa ya nanti? 6 ya. Pak, Hmm? itu yang backyard of Python, kenapa yang A sama S itu nggak ikutan? Ya karena kan kita kasih logik kalau panjangnya lebih dari 2 baru kita lakukan ini. Ini kan E sama S panjangnya kurang dari sama dengan 2 kan. Kan dari 2 jadi kayak dari back gitu. Jadi ini kayak ini yang tadi saya jelasin. Penulisan ini artinya for x in strings, if len x lebih dari 2, x dot upper gitu. Oke Pak, masih Pak. Nah, kita lihat di sini ya, waktu kita jalankan, ini kecetak 6 ya. Tapi 6 ini muncul dari mana? Coba kita telusuri. Munculnya dari fantunya ya, dari si A-nya ya. Kalau ini diginiin, nggak keluarin apa-apa ya. Nah, apa perbedaannya ada return sama enggak gitu? Coba kita lihat di sini. Kalau kita lihat Z-nya, 6. Karena fungsi kita mengembalikan X plus Y plus Z gitu kan. Terus, ada yang suka bingung tuh. Kalau saya jalanin A-nya, loh A-nya kok nggak ngeluarin apa-apa sih gitu kan. Apalagi di Jupyter nih, nah, kalau nggak di print dia nggak ngeluarin apa-apa nih, print A gitu, kok isinya non sih? Ya karena apa? Karena di sini kalian lihat, kalian menjalankan, oke, kalian waktu jalanin fungsinya kelihatan ada angka 6, tapi 6-nya nggak masuk kemana-mana. Dan kalau nggak masuk kemana-mana, waktu kalian isikan variabel di sini, yang akan dilakukan adalah A sama dengan dia menunggu apa yang dikirimkan oleh fantunya ini. Fantu nggak ngirimin apa-apa oleh kita ya, tapi secara otomatis Python akan ngasih ini di dalam function, karena kita nggak return apa-apa, jadi dia anggap oh udah saya returnin non aja tadi ya gitu. Ya, jadi yang masuk ke sini non ya. Jadi jangan lupa ya, ketika kalian menggunakan function return, ini sangat penting ya. Nantinya waktu kita udah melakukan manipulasi data, tentu aja kita bukan mau ngelihat tampilannya, tapi kita mau datanya yang di dalam database kita atau yang di dalam pengolahan kita tuh berubah. Jadi penggunaan function ini akan sangat penting ya untuk melakukan hal itu. Wah, ini ada yang baru masuk lagi. Nah, oke. Terus di function ada satu fitur yang namanya lambda function. Gunanya untuk apa? Untuk sangat mempersingkat pengetikan kita nih. Jadi ini sama aja dengan cara kayak, jadi lambda function itu adalah fungsi yang kita definisikan tapi cuman satu baris doang gitu. Misalnya kita bikin fun tree sama dengan, nah kita gunakan ininya aja keywordnya lambda. Nah, lambda dari apa? Misalkan di sini yang akan kita isi setelah lambda adalah parameternya. Oh, saya punya x, y, z. Lalu apa yang akan dilakukan oleh x, y, z? Yang akan dilakukan oleh x, y, z adalah x tambahkan y tambahkan z. Nah, kalau udah bikin kayak gini, kita nggak usah peduli sama return-returnnya lagi nih. 1, 1, 1 misalkan. 3 ya. Nah, jadi lambda function ini penulisan apa sih sebenarnya? Ya, lambda function ini sama aja kayak kita lakukan def funtree, isinya ada x, y, z.
Itu kayaknya fan 3 deh, Pak. Kalau fan 1 masuk dev yang atas. Oh, iya ini salah ini. Nah, sama aja ya. Nah, ini yang akan kita lakukan adalah ini nih, mempersingkat penulisan ini, dan kita nggak usah pusing lagi masalah return atau apapun. Karena fungsinya pasti mengembalikan sesuatu kalau kayak gini. Ya. Mengembalikan hasil yang kita komputasikan di belakangnya. Oke, jadi Penulisannya emang harus kayak gitu Pak. Jadi kayak lambda bisa, terus eksponensi kan harus pakai titik 2. iya, ini kan titik 2 mirip, sebenarnya mirip aja kayak kita bikin function di sini kan pakai titik 2 juga kan. Jadi kita mengirit beberapa kata dan juga ininya ya, pendefinisiannya, jadi kita nggak usah mikir returnnya lagi. Pak, ini semua fungsi yang Bapak tulis hari ini ada di slide kan, Pak? Ada nggak ya? Kayaknya ada yang enggak. Sebagian besar sih ada, maksudnya materinya ada pasti di slide, cuman contohnya mungkin beda. Iya, ada yang mau nanya lagi? Kalau misalnya, jadi kan kadang-kadang kan kalau kita dev suatu function itu kan ada yang pakai if else, berarti kalau di lambda ini nggak bisa ya? Kalau di lambda ini saya belum pernah coba, kita coba aja. Misalkan kita bikin fun for. Nah, bagaimana kira-kira, nah ini salah satu hal yang harus dibiasakan. Kalau kita mau menggabungkan fitur, kayaknya bagaimana supaya fitur itu bisa kita lakukan nih. Misalkan kita bilang kita mau bikin, kalau modulonya 2, kita kembalikan nilai itu, kalau enggak kita balikinnya 0 gitu ya. Kita coba aja, bisa nggak ya? If x plus y plus z. Kebalik nggak sih Pak, if-nya di belakang gitu kayak yang di atas? Nah, kita coba. Kalau menurut David mungkin kebalik. If apa nih? If x lebih dari 5 aja gitu ya kita bilang. Coba kita jalankan. Nah, syntax error nih, dia nggak kenal cara penulisan seperti ini nih. Bisa nggak ya? Saya sih coba bisa. Ya dihapus. Habis Begini. itu titik 2 x plus y plus z. Terus ya if spasi if x sama dengan if x sama dengan 2. If x sama dengan 2. Spasi else ya apa aja Pak, else 5 gitu. Nah, 5 ini kan. Oh, bisa nih. Berarti Olin yang nanya, terus dia sendiri yang nemuin. Nah, ini kembalinya 5 ya. Misalkan kita biar beda jadiin kali aja kali. Nah, kalau kayak gini kali gitu ya. Kalau kita masukkan fun 4 dari x-nya harus 2 ya. 2 1 gitu. Nah, jadi ditambah ya. Oke, berhasil nih. Oke, thank you Lim. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau untuk yang selection berarti kita harus kasih conditionnya lagi ya. Nah, ini bahasanya lebih manusiawi ya, nggak pakai titik 2 gitu. Oke, jadi cara bacanya ini berarti gimana? Ketika x-nya sama dengan 2, dia akan ngikutin yang depannya. Kalau enggak, dia akan ngikutin yang di belakangnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Oke, jadi penggunaan lambda ini sebenarnya kalau kita pakai Jupyter Notebook kayak gini kan kita pengennya tulisannya yang enteng-enteng gitu kan ya, yang singkat-singkat. Jadi ya ini salah satu cara untuk mempersingkat gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya ada bedanya nggak sih pakai lambda function sama enggak? Secara signifikan mungkin bedanya nggak akan terasa kalau kita masih main di data yang kecil ya. Tapi kalau main di data yang gede nanti akan sangat terasa banget sih. Oke, materinya hari ini enteng-enteng. Harusnya ada latihan. Tadinya waktu di kelas saya mau ngasih latihan yang cukup berat gitu. Tapi karena nggak bisa ketemu, ya nggak bisa gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah apa ya? Ada satu bagian yang saya sih sendiri belum ketemu gunanya ya, kayak misalkan gunanya apa sih gitu kan. Nah, salah satu contohnya adalah yang kayak gini nih. Nah, kita bisa ada di sini namanya carrying ya. Nah, di situ yang kita lakukan adalah
Ini contoh yang saya ambil dari slide ini. Kita misalkan bikin suatu fungsi di sini dulu, yang bawahnya saya hapus dulu aja. Kita harus import dari partial ini ya. Yang kita lakukan adalah kalau kita punya suatu fungsi, lalu kita masukkan yang seperti ini, new function gitu. Kita bisa lihat dia tetap berjalan ya. Kenapa di sini dia tetap berjalan? Yang dimaksud di sini adalah waktu kita bilang seperti ini, kita mengisi sebagian dari variabel kita. Jadi kalau di sini kita punya x, y, z, nah pertanyaannya berarti ini 12 akan dimasukkan ke dalam salah satunya. Nah, tapi yang mana gitu? 12 akan masuk ke yang mana? Dimana kalau kita punya fungsi baru, misalkan yang seperti ini, tapi ini maunya kita manipulasi gitu, x ditambahkan 2y tambahkan 3z gitu. Nah, yang mana ini yang akan jalan waktu kita gunakan partial ini? Misalkan 10. Nah, misalkan kita new function, ini tetap jalan ya. Jadi kita nggak tahu mana yang apa yang terjadi di sini. Kita masukkan 1 sama 2 gitu. Hasilnya 18. Ini terjadi kira-kira karena apa ya? Kenapa bisa jadinya 18? Berarti cara paling simpel tebakan pertama kita adalah artinya mungkin di sini x-nya dimasukin 10 ya kan? Kalau x-nya 10, lalu parameter berikutnya satu masukkan 2 ditambahkan 6 jadi 18 ya. Coba kita buktikan lagi. Kalau sama-sama 1 harusnya 15 nih. Jadi x-nya yang diisikan dengan 10. Nah, pertanyaan yang paling gampang, tujuannya apa kita mengisi fungsi secara parsial seperti ini ya? Tujuannya adalah kalau kita punya suatu fungsi dan kita sedang bekerja dalam dalam satu operasi berulang-ulang kali untuk suatu data yang seragam gitu, kayak kita misalkan punya 3 jenis gitu, 3 jenis kelas, ada BMA, BMB sama BMC. Nah, setiap yang di BMA misalkan contohnya ya, nilainya mau ditambahkan dengan 5. Karena kenapa? Karena 100% kehadiran semuanya di BMA, kita udah tahu gitu kan. Nah, terus untuk yang kedua misalkan kelas BMB mau dikurangin 3 gitu. Kenapa? Karena ketua kelasnya nggak hadir gitu di setiap perkuliahan gitu ya. Contohnya ya itu. Nah, kalau kita bisa aja kita punya fungsi lalu kita kirim 5 dan 3 gitu kan. Tapi kalian bayangin dalam proses di Python ya, berarti yang akan terjadi adalah dalam setiap kali loop yang kita jalankan akan dikirimkan istilahnya apa ya, parameter 5 dan 3 secara terpisah berkali-kali kan. Kalau kita lakukan ini, istilahnya kita cuma bikin fungsinya satu kali, kita definisikan variabel tambahannya yang diganti siapa, lalu di dalam loop itu kita akan gunakan yang sama. Jadi hitungannya kayak kita satu kali kerja digunakan berkali-kali, daripada setiap kali bekerja kita harus ngirim parameter 5 sama min 3 nya tadi secara terpisah ya. Jadi kegunaannya seperti itu sih yang parsial ini ya. Nah, pertanyaannya kalau kita punya yang seperti ini, gimana kalau kita mau yang diisi bukan 10-nya tapi yang lain, misalkan z-nya gitu ya, tinggal diginiin aja harusnya ya. Ini function 1,1 kita lihat 33 ya, karena z-nya diisikan dengan 10 langsung. Jadi waktu kita bilang parsial di sini, maka yang akan terjadi adalah fungsi kita secara otomatis di dalam Python akan dirubah jadi kayak gini nih, xy, z-nya nggak ada lagi, tinggal xy doang, lalu ini tambahkan 3 kali 10 yang akan dihitungin langsung jadi 30. Jadi ketika kita membuat seperti ini, yang akan terjadi adalah itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ngerti Pak, yang parsial gimana sih? Saya masih bingung Pak. Yang parsial intinya cuman kayak kita masang salah satu parameter dari fungsi kita. Kayak ini kalau kita punya new function, ini isinya 3 parameter, kalau kita giniin ya dia berkurang 1, y-nya jadi diganti jadi fungsi kayak gini nih yang saya tulis di sebelah kanan. Kalau kita masukin cuma 1,2 berarti z-nya udah nggak ada lagi Pak? Ya, z-nya nggak ada karena kan fungsinya emang udah nggak punya z di sini. Z-nya siapa? Nggak ada lagi kan. Kalau kelebihan error, Pak. Apanya yang kelebihan? Coba kita masukin Parameter. function dari 5 gitu. Error ya?
Kenapa? Karena ya sama aja waktu di new function di sini udah diisi nih. Ya kan dia jadi siapa nih 5 mau masukin kemana gitu. Oke. Ada pertanyaan? Pada intinya new function itu kayak pakai kayak if-ifan gitu kan sih Pak? Um, nggak kayak if-ifan juga sih, kayak benar-benar kita bikin suatu fungsi baru tapi dari fungsi lama kita gitu, jadi kita nggak usah define ulang total lagi dari awal. Ini kan fungsinya pendek. Maksudnya kalau lambda function mah nggak berasa gitu, orang fungsinya cuma sebaris, tinggal copy, di paste terus diganti. Tapi bayangin kalau kalian bikin fungsi-fungsi yang kayak kemarin kita buat, fungsi untuk nyari faktor prima dari semua suatu bilangan gitu kan, dalamnya panjang kan, ada if, else, segala macam, terus ada loopingnya lagi ya kan. Dengan kita bikin misalkan, oh saya tahu nih bahwa misalkan parameternya tadinya 3, kita kurangin 2 tinggal jadi 1 kan, kita nggak usah ngetik ulang semua fungsi kita kan, tanpa kita harus mengoverride fungsi yang udah ada gitu. Oke, terima kasih Pak. Pak, saya mau tanya yang di line 115 itu ya, yang input 115. Itu kan new function sama dengan partial new function, 12. Nah itu 12-nya itu dimasukin di X atau di mananya sih Pak? Kalau kita nggak kasih parameter kayak gitu, secara otomatis dimasukin ke variabel pertama. Berarti kalau dalam kasus kita ini, berarti X-nya yang akan diisi. Bukannya harusnya jawabannya 14 ya Pak, kalau 12 tambah 1 tambah 2? Kok 14? 15 dong. 15, 12 tambah 1 tambah 2 kan 15. Oh iya Pak, salah saya maaf. Oke, Andre. Belum bangun dia, masih ngantuk. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebenarnya materi yang akan penting bangetnya sih ini semua gitu. Pak, saya mau tanya dong Pak, jadi kalau yang di Jupyter ini, misalnya saya ada ganti di misalnya yang fungsi yang harusnya yang utama itu fungsinya di atas, terus di fungsi atas itu saya ganti misalnya angkanya, misalnya harusnya dari awal ini kan 12, misalnya saya ganti jadi 15. Nah itu tuh harus kita shift enter terus ya Pak, supaya keluar output kayak gitu. Iya, biar Output jalan kita baru shift maksudnya. enter. Dan ya Harus kalau, dari fungsi paling atas atau gimana sih Pak? ya sebenarnya kalau kamu mau ganti, kamu nggak usah pusingin. Jupyter ini kan kayak notebook ya, jadi oh dulu saya pernah nulis dia 12, sekarang saya mau nulis baru dia ganti 15 ya, kamu turunin aja ke bawah gitu, kayak gini ya. Terus mau panggil new functionnya, isiin 1 sama 5 gitu, keluarnya 32 gitu kan. Cuman harus diperhatiin lagi ya, kapan terakhir kali new function dijalanin. Makanya kalau di sini Python ngasih lihat nih input sama outputnya di mana aja. Karena apa? Ini kan 1 2 3 nih. Berarti new function yang kita gunakan adalah masih new function yang di 117. Ya kan? Kalau tiba-tiba new function di barisan 117 ini kita ganti lagi, kayak tambahin 10.000 gitu. Ini 100.000 ya. Kita shift enter, kita lihat inputnya jadi beda ya. Ini 129 ya, ditandain nih di sini. Artinya apa? Yang akan digunakan di sini, misalkan kita sekarang panggil new functionnya gitu, new function kita isikan dengan 111. Ini input 130 nih, ini input 128. Berarti yang mana yang tadi nih, yang terakhir? Oh di sini 120. Di mana 100? Ketutupan. Sorry. Ini 129-nya gitu. Oh iya gitu. Jadi kita tahu yang mana terakhir kita eksekusi. Kalau misalkan kalian udah ngetik-ngetik pusing gitu, pokoknya saya udah tahu ini semua. Jadi mungkin enaknya kalau menggunakan Jupyter Notebook ini, ngetiknya ke bawah terus aja, yang udah lewat ke atas kalau nggak error jangan dipusingin lagi, turun terus, karena kayak kalian sambil bikin catatan kan. Nah nantinya waktu ujian ya, kalian kan nanti akan pakai 2 hal ya. Yang pertama kalian jadi ujiannya saya udah pernah bilang tertulis ya kan, tertulis sama pakai program. Jadi kalian akan melakukan analisis data pakai Python. Kalian harus kumpulin, ya mungkin kalau online gini kalian bisa ngumpulin ininya ya, tulisan tangan kalian di scan kali ya. Saya masih belum
dapat info jelasnya nanti ujiannya gimana. Terus sama ininya kalian harus kirim ke saya ya, Jupyter Notebook ininya. Jadi saya mau ngeliat proses analisis data kalian dari atas sampai selesai itu apa. Ya nggak usah dipusingin, tinggal file terus download as apa nih, misalkan ininya ya, notebooknya ya, download as notebook. Nah ini kan akan turun nih, nanti saya tinggal buka nih. Saya tinggal, kalau saya mau buka Jupyter Notebook kalian tuh, hasil dari kerjaan kalian, saya tinggal gini nih. Dan ini bisa digunakan ya kalau misalkan nanti saya nge-share Jupyter Notebook, kalian tinggal buka lokasi di mana tadi pertama kali Jupyternya kebuka, terus kalian upload aja filenya, misalkan yang ini, open. Nah nanti akan nambah nih di sini ada pilihan upload nggak. Kalau kalian upload, oh udah ada nih, harus di override gitu kan. Ini saya cancel aja ya karena nanti ketimpa yang lagi saya tulis. Nah terus kalian tinggal cari nih, nah ini nih programming and algorithm dibuka. Nah nanti akan langsung kebuka nih. Nah, ya akan kebuka record apa aja yang kalian lakukan di Jupyter Notebook kalian dari awal sampai akhir gitu. Jadi saya bisa ngeliat, oh kalian dengan melakukan analisis datanya sendiri gitu. Dan nggak ada alasan ya nanti kayak, Pak saya ngumpulin Excel aja ya, saya kerjainnya pakai Excel, ya udah saya nolin aja nilainya. Kalau itu kan yang diminta bukan pakai Excel. Oke, kalau lagi Pak, hijau tapi gini berarti lagi maksudnya sibuk. kode yang di Jupyter ini bisa dipakai di Python nggak sih, Pak? Ya kodenya ini bisa jalan di Python. Kalau kalian buka ini di Spider juga jalan sama aja. Cuman kalau di Python yang lama, yang pertama kali kita install kayaknya nggak jalan. Tapi bukannya nggak bisa ya, bisa kalau kalian udah install NumPy. Terus kayak apa lagi nih? Ada beberapa fungsi nanti pandas dan sebagainya yang nggak terinstall waktu dulu kita pertama kali install Pythonnya. Kita sih salah apa aja, Pak? Kalau kalian udah install Anaconda 3 ya udah ada semua, nggak usah install yang baru lagi. Nah sekarang yang berikutnya kita akan masuk ke NumPy gitu ya. NumPy itu apa? NumPy itu adalah numerical Python. Jadi waktu kita punya yang namanya NumPy gitu ya, NumPy ini adalah library di Python yang isinya adalah banyak sekali hal yang berurusan dengan numerik. Jadi hal-hal yang nanti kalau kalian mungkin waktu kuliah analisis numerik mungkin akan ketemu juga gitu, oh saya butuh apa. Nah, tapi hal yang harus dihindari adalah Python udah menyediakan banyak banget fitur yang enak banget untuk kalian kerjakan gitu. Kayak nantinya bahkan waktu kalian ngerjain statistiknya di Python gitu, kayak misalkan kalian mau bikin regresi atau apapun gitu, kalian udah tinggal masukin code tanpa ngerti regresi itu apa, tanpa ngerti least square method itu apa dan sebagainya, keluar gitu hasilnya. Nah tapi itu yang harus dihindari ya, kalau kalian nggak ngerti teorinya, kalian asal pakai, nanti analisis kalian jadi salah sendiri ya kan. Nah kita balik lagi ke NumPy-nya. NumPy itu fokusnya adalah di numerik. Jadi kita benar-benar kayak melakukan perhitungan dan sebagainya akan sangat dibantu banget. Nah salah satu hal yang bisa kita lihat adalah kalau mau pakai NumPy tentu aja kayak biasa ya, kita harus import NumPy-nya ya. Untuk mempersingkat penulisan saya import dia sebagai NP aja. Ini yang standar biasa. Oh ya, kalau kalian NumPy itu buat apa sih, Pak, awalnya? Fokus NumPy itu intinya adalah kayak kalian mau bekerja sebagai mengerjakan apa ya, data kalian dipandang sebagai suatu bukan vektor ya tapi array, tapi mirip banget pengerjaannya kayak kalian mengerjakan matriks. Cuma nanti ada beberapa perbedaan tuh yang bisa kalian lihat di NumPy. Nanti kalian bisa punya dua kelas. Jadi kelas matriks yang kemarin dijadiin tugas sama saya sebenarnya udah bisa kalian dapatkan dengan mengimport NumPy gitu. Tapi bukan itu yang mau saya nilai ya. Kalian harus bikin logiknya untuk matriksnya ya. Tapi kedepannya ya kalian gak usah bikin lagi kelas matriks karena kalian import NumPy aja terus bikin matriks aja terus dia langsung bisa tampilin oh matriks itu kayak gini bentuknya gitu. Dan bukan cuma matriks tapi lebih fokusnya NumPy ini nanti adalah array. Array gunanya apa? Ketika kalian bekerja dengan array, maka nanti kalian akan benar-benar beroperasi satu titik demi titik gitu. Kayak misalkan kalau kalian punya 1, 2, 3, 4 gitu, kalian jumlahkan dengan
1 2 3 4 benar-benar dijumlahkannya satu-satu tuh 2 4 6 8 ya. Ini kan mirip banget sama vektor ya, tapi bagaimana kalau kalian kalikan gitu ini sama ini, hasilnya adalah benar-benar satu poin doang, bukan perkalian matriks gitu, tapi array ini namanya, makanya disebutnya array. Jadi kalau kalian dengar NumPy itu yang terkenalnya adalah array oriented programmingnya, jadi kalian benar-benar bermain dengan arraynya, orientasinya terhadap arraynya. Oke, nah kalau saya lupa nih ngasih tahu tadi, kalau di Jupyter itu kalau kalian sedang menjalankan sesuatu, kalian bisa lihat ini sesaat tadi waktu saya import NumPy di sini kan jadi bintang ya, itu artinya lagi berproses ininya kalian, programnya kalian. Jadi kalau kalian ngejalanin sesuatu, kalian shift enter terus kalian wah hasilnya nggak keluar ya, kalian lihat apakah di dalam innya masih bintang. Kalau masih bintang berarti itu lagi jalan tuh programnya, atau bahkan mungkin infinite loop, kalian nggak tahu ya. Yang pasti selama masih ada bintang masih jalan. Nah kita lihat NumPy berguna untuk apa aja sih. NumPy itu isinya kan array ya, jadi hal yang paling utama yang akan kita gunakan adalah arraynya. Jadi misalkan kita punya seperti ini, X sama dengan 1 2 3 ini kan. Kalau dulu kita bilang 2 dikali X atau X tambah X dan X ditambah X, hasilnya jadi ini ya, karena kita berhubungan dengan list. Nah sekarang di Python kita benar-benar mau supaya datanya bekerja kayak dalam tanda kutip apa yang kita bayangkan di kepala kita. Jadi waktu kita punya ini, kita bisa bilang bahwa X adalah mnp.array dari ini 1 2 3. Nah apa kelebihannya kalau array? Kita lihat nih, kalau kita jumlahkan X dengan X bertambah seperti ini ya. Dan array bisa bekerja seperti list, kita bisa ngambil nih data yang misalkan ke 2, tetap bisa dapat ya. Nah pertanyaannya, kenapa nggak berubah Pak ini X-nya di sini 2? Ya kan ini cuma nampilin data, kayak ini hitungannya sama persis kayak ngeprint doang gini ya. Kalau mau datanya dirubah ya X sama dengan X plus X pasti ya kan? Nah baru kita lihat X-nya nggak berubah ya. Jadi array itu benar-benar kayak point wise gitu ya. Nah mungkin biar enak kita lihat di jangan yang cuma satu dimensi, kita lihat yang kayak gini 1 2 3, kita lihat yang 2 dimensi gitu. Buat yang mau lari ke data science ininya kerjanya nanti, kalian akan ketemu nanti yang namanya TensorFlow. Itu bukan 2 dimensi lagi ya, n dimensi. Jadi kalian punya array dalamnya array dalamnya array lagi, yang nantinya diterapkan di dalam data frame. Nah nah ini kayak gini ya, kelihatan mirip banget sama matriks ya bentuknya. Kalau kita punya Y, misalkan kita masukin mp.array, ini apa nih, 10 12 13, datanya yang bisa diisi itu bukan cuma yang numerik ya, tapi yang string juga bisa, cuman kita akan fokus banyakkan nanti di sini nih. Nah kita lihat Y nya seperti ini. Nah kalau kita tambahkan X tambah Y, nah penjumlahannya penjumlahan kayak menjumlahkan matriks ya. Nah kalau kita itu mau nanya atau apa? Enggak ya. Kalau kita bilang min X, ya berarti jadi minus semua gitu. Ini benar-benar jadinya oh ya enak banget nih, bisa kayak matriks. Kalau kita kurangin ya akan kuranginnya satu poin demi satu poin ya kan, titik demi titiknya. Kalau kita kaliin yang agak beda ya, kalau di matriks kalian kan udah belajar perkalian matriks itu kaliin semua barisnya sama kolomnya dijumlah. Nah ini dikaliinnya kalau kalian lihat, waduh susah ngeliat ini. Kita lihat lagi X sama Y nya siapa sama siapa ya. Mungkin gini aja, X nya sendiri, Y nya sendiri, lalu kita kalikan X kali Y, hasilnya jadi kayak gini nih. Perkaliannya point wise ya, 1 kali 10, 2 kali 12, 3 kali 13 ya. Jadi ini bukan Wah, perkalian. Jadi bikin matriks pakai cara gini juga nggak apa-apa? Ya enggak lah, kalau yang buat tugas nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai Kenapa nggak NumPy. boleh? Ya kan kalian harus belajar dulu logiknya untuk pakai itu, untuk bikin itu gimana. Ya nanti Oke. setelah ini boleh lah, terserah mau pakai NumPy, mau pakai Pandas, ya justru kalian butuh itu untuk analisis datanya. Jadi ya kayak penderitaan programming kalian tuh akan berakhir sampai minggu kemarin lah gitu. Object oriented udah lewat, sisanya ini menyenangkan gitu. Library boleh dipakai, apa aja boleh dipakai gitu. Nah
ini untuk pengetahuan tambahan aja, perkalian yang kayak gini di dunia matematika ada juga, cuman bukan disebut produk dari matriks ya, tapi ini yang disebut Hadamard product. Ya sebenarnya cuman penamaan aja untuk perkalian titik demi titik kayak gini. Ya, tapi nanti ada fungsinya juga. Paling tidak waktu kita punya data, kita inginkan yang seperti itu kan. Jadi kayak misalkan kalian bayangin, kalian punya data satu kolom nih, semuanya mau dikonversi jadi persen. Berarti kan kalian mau ngapain? Dikalikan dengan 100% kan. Nah, waktu kalian lakukan konversi kayak gitu kan pengennya semuanya rata, kena semua ya. Jadi kayak misalkan, oh saya mau memperbesar X saya nih jadi 2 kali lipatnya gitu. Kalian tinggal bilang aja gini 2 kali X gitu. Hasil X-nya adalah 2 kali lipatnya berubah gitu. Nah, terus kayak, oh setiap entry di data saya mau pangkatin 10. Berarti kayak gimana ya? Tinggal X pangkat. Jangan 10 deh, 3 aja misalnya. Nah, terus kita bisa lihat teksnya. Ya kan, semuanya dipangkatin 3 dengan otomatis. Jadi, kelebihannya di NumPy itu untuk array ya. Kita fokusnya di array-nya doang. Karena kita akan, yang kita butuhin ini. Sebenarnya, banyak banget di NumPy fungsi-fungsi untuk, secara numerik gitu. Analisis numerik di matematika. Tapi, itu cerita lain untuk kelas lain ya. Yang utamanya adalah yang untuk array-nya aja kita di sini. Oke, jadi dipangkatin Apa kayak maksud date type itu apa, Pak? tipe datanya adalah integer. Integer 32 ini cuman panjangnya sih. Kalau kalian lihat di tipe data di Python ya, kalau kalian buka di slide saya tuh, di slide yang ke-6 itu ada tuh tipe data integer 8, integer 2, itu beda di bitnya ya, berapa besar memori yang kita gunakan di datanya. Nah, terus kita bisa melihat di Python x.shape gitu. Nah, ini 2 sama 3 apa? Dia akan mengasih tahu kita ukurannya. Oh, ini 2 kali 3 ya. Secara otomatis dia langsung tahu, oh ini ukuran dari array kita 2 kali 3 gitu. Terus kita juga bisa melihat ininya, tipe datanya x.dtype gitu. Tipe datanya isinya dari array kita adalah integer. Nah, pertanyaannya, gimana kalau kita punya array tapi isinya tuh bukan integer atau bukan float bahkan ya? X sama dengan nggak. Oh iya, benar. Hello gitu kan. 1, 2. Nah, kayak gini aja, kita salahin sengaja bentuknya. Kalau kita lihat bentuknya gini ya, ini dalamnya list, ini dalamnya list. Tipe datanya jadinya objek ya, karena tipe datanya campuran di sini. Kalau kita x.dtype ya, dia akan bilang tipe datanya ini artinya objek ya. Jadi kalian tahu berarti ini intinya karena pertama dalamnya nggak seragam gitu, dia nggak tahu isinya apa aja di dalam sini. Kalau x plus x jadinya apa ya? Yang terjadi apa nih kalau kalian lihat di sini? Ini kayak dalamnya list ditambahkan dengan list ya, karena dia nggak bisa. Gitu, Pak. Karena dia di sini nggak kenal nih, ini ada list, terus ini ada list gitu. Atau mungkin tipe data kita yang terlalu jelek gitu kan. Kita coba manipulasi lagi. Ini entry-nya 3 deh gitu. Kalau kita jumlahkan hasilnya apa? Nah, di sini dia bingung ya. Karena apa yang mau dilakukan nih? Ini list. Ini list juga, tapi yang ini bentuknya apa nih? Bukan cuma sekedar list ya. Jadi NumPy ini memang sangat efektif kalau kita gunakan untuk bermain di tipe data yang benar-benar tipe datanya tuh numerik semua, angka semua. Jadi ini bagusnya kita ganti angka lagi aja. Oke, nah lalu bukan cuman ini aja, bukan cuman operasi-operasi standar yang kayak penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Nah, apa yang kita bisa lakukan di sini nih? Yang bisa kita lakukan juga pembandingan. Jadi gunanya apa? Kita bisa tahu nih nanti di array kita, mana misalkan saya mau siapa X yang lebih besar daripada 5. Yang keluar kayak gini ya. Dia bisa ngasih benar-benar mana yang true, mana yang false. Kita tahu di indeks keberapa yang sesuai sama apa yang kita inginkan gitu. Misalkan
X yang kurang dari 5 gitu kita balik ya. Keluarnya kan ini true ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kembali X kita yang kurang dari 5 kan ini semua nih. Ini jadinya true semua. Yang ininya kan enggak, makanya dia false sendiri. Nah, ini juga enaknya kalau kita tambahkan dengan sesuatu gitu. Bertambahnya semuanya ya. Jadi penjumlahan gini kan nggak dikenali kalau kita bekerja dengan matriks ya. Tapi di array dia kenalin waktu, oh artinya ke semuanya. Jadi intinya singkatnya array ini di dalam NumPy itu kalau kita lakukan satu operasi, dia akan anggapnya apapun yang kita berikan pada dia merupakan operasi terhadap satu persatu elemen dari entry-nya si array itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Enggak? Oke, kalau belum ada, yang aritmatiknya udah. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika kita berhadapan dengan suatu data yang aneh gitu kan, yang bentuknya aneh, selalu pertanyaan pertamanya adalah bagaimana cara kita memotong data tersebut, slicingnya ya. Nah, coba kita definisikan array yang ukurannya makin gede. Misalkan kita mau punya 3 baris, mungkin biar enak kita bikinnya angka yang kelihatan aja ya. Ini kan kita mau bikin array, lalu bikin array isinya 3 baris, lalu baris pertamanya kita isi kayak gini, lalu baris berikutnya kita isi kayak gini. Nah, kita tahu ini array ukuran 3x3 ya. Nah, gimana cara kita ngambilnya gitu ya? Caranya akan mirip banget sama list 2 dimensi. Kalau kita bilang x0, kita ngambil baris pertama ya kan. Kalau kita bilang x1, ya kita akan ngambil baris kedua. Ingat indeksnya mulai dari 0. Nah, kalau kita mau ngambil 2 baris, bisa nggak? Ya tinggal diginin aja ya, dapat 2 baris pertama ya kan. Nah, sekarang gimana kalau kita mau ngambilnya yang aneh lagi nih? Saya kasih contoh, misalkan kita ngambil seperti ini. Apa yang terjadi? Ini apa artinya sih? Ini kayak biasa ya, kita punya, ketika kita kasih koma di sini ya, ini sebenarnya kayak kita melakukan slicing tapi di 2 indeks, dua aksis gitu, 2 koordinat. Kayak ini adalah baris, ini adalah kolom. Coba kita ambil kayak gini. Satu aja ya Pak. Nah iya, jadi kita ambilnya apa ini? Kolom barisnya ngambil 2, kolomnya cuma ngambil 1, 2. Jadi kita bisa manipulasi data yang bagian mana yang mau kita ambil. Pak, ini kan dalam bentuk list ya, Pak. Apa beda kalau misalnya kalau X di dalam kurung itu, apa beda penggunaan titik 2, koma, atau ada penggunaan titik atau lambang lain yang bisa digunakan dalam tanda kurung itu loh Pak, maksudnya Pak? Kalau dalam tanda kurung ini, yang pertama, kalau yang kayak gini kan ini yang kayak biasa kita gunakan nih. Sebenarnya yang atas ini artinya apa sih? Jadi kalau kita ngeliat kurung ketika kita melakukan pemotongan dari data seperti ini dalam list atau dalam array, titik 2 mengartikan start sama end-nya. Jadi ini dalam ini adalah start, ini adalah end-nya ya. Nah, ini yang start sama end-nya. Lalu kalau koma mengartikan perbedaan indeksnya gitu, kayak oh ini dari mana sampai mana gitu. Bisa kita telusuri, misalkan kita ngambilnya kayak gini nih. Ini koma, selalu kalian ingat koma ini akan memisahkan ini baris, ini kolom ya. Kalian gak usah terlampau pusingin koma sampai ekstrim banget ketika kalian cuma bermain data 2 dimensi ya. Kecuali bagi kalian yang nanti mau masuk ke data science terus machine learning, itu dimensinya bisa banyak. Jadi mungkin kalian bisa ngeliat yang komanya banyak banget gitu. Ini dimensi pertama, dimensi kedua dari datanya, dimensi ketiga, dimensi keempat gitu, tergantung dimensi dari datanya. Tapi ketika kita mau sampai ke analisis data aja gitu misalkan, itu paling kita akan cuman butuh 2 dimensi sih datanya biasanya, karena nanti di baris dan kolom kan kita ngebayanginnya. Oke. Ada lambang lain nggak Pak selain titik 2 atau koma itu Pak? Kalau ada lambang lain atau enggak,
Yang selama ini saya butuhkan dipakai sih baru ini ya. Mungkin akan ada lambang lain yang akan bisa membantu kita, tapi saya nggak tahu apa ya, karena saya juga sendiri belum pernah pakai gitu. Karena kan dan sintaks itu berkembang terus ya, bisa aja besok Pythonnya diupdate nambah lambang baru gitu. Jadi sebenarnya ya Kalau X, kenapa? kalau maksud saya kalau X di X kurung terus kurung lagi, nah itu menyatakan gimana Pak? Kalau X kurung kayak gini terus kurung lagi, ini ya kalau kalian misalkan ambil 0 terus 1 ya, berarti ini baris ke 0 kolom ke 1 ya, dapatnya makanya di sini 12 ya, ini baris ke 0 kolom ke 1. Berarti ini mirip sama yang 0.22, 0.21. 0.22 0.21 enggak dong, Iya, itu. beda dong hasilnya. Bagaimana caranya kalau kita mau mengambil 12 yang di sini nih ya, di sini tapi pakai cara yang ini? Sebenarnya bisa juga ya, dia ada di indeks keberapa, indeks barisnya dia ada di baris ke 0, berarti kita ambil baris ke 0 sampai 1 aja kan, lalu kolomnya dia ada di kolom ke 1, kita ngambil kolom 1 sampai 2 aja, dapat juga ya. Jadi ini sama aja, tinggal enak mana kita waktu ngetik sintaksnya, terserah kita ya. Sebenarnya yang metode yang menggunakan titik 2 ini kan biasanya kita mau ngambilnya bukan cuma satu ya, yang agak panjang mengaksesnya ya kan. Pak, apa beda yang kalau misalnya outputnya cuma bertuliskan 12 sama outputnya ada array dalam kurung 12 itu? Nah, yang ini outputnya berarti tipe datanya apa nih? Coba kita ngecek tipe datanya ya, yang 12 nih. Type dari X01. Ini tipe datanya adalah entry-nya apa? Karena di sini integer, ini akan integer nih. Ya kan? Tapi kalau kita bilang yang ini, tentu aja dari sini kita udah tahu tipe datanya pasti array ya. Ya kan? Bedanya apa ya? Kalian bisa memandangnya kayak ini ya. Ini adalah suatu bilangan, ini adalah suatu matriks berukuran 1 kali 1. Kalau kalian bahasa matematikanya, mandang secara matematikanya kayak gitu. Kalau ditanya kan beda nggak suatu bilangan 12 sama matriks 1 kali 1 yang isinya 12? Ya secara operasi, secara kasat mata mungkin terlihatnya sama aja, tapi dari strukturnya berbeda ya, yang satu itu bilangan, yang satu itu matriks ya. Walaupun ya kalau kalian nanti belajar lebih lanjut lagi, strukturnya ya mereka akan disebutnya isomorfik karena mereka sama aja gitu, operasinya sama, terus apa namanya, kita bisa bikin pemetaan dari yang satu ke yang lain gitu. Jadi secara signifikan nggak akan terasa bedanya gitu kalau kayak gini. Cuman kalau kita slice kayak gini kan pasti yang dapatnya itu bentuknya array karena lebih dari satu kan ukurannya. Oke. Oke Pak, paham Pak. Nah, ya penggunaan yang kayak gini, kalau kita nulisnya kayak gini, ingat titik 2 doang artinya kita ambil semua ya. Jadi kalau kalian misalkan mau ngambil, kalau kalian tulis kayak gini, itu artinya ngambil dari awal sampai yang kedua doang ya. Jadi ini tinggal manipulasi dari pengetahuan yang kita tahu lah, 1.2 artinya ngambil dari baris pertama sampai yang terakhir gitu, terus kolomnya bisa dimanipulasi lagi gitu kan. Ini artinya ngambil dari kolom baris pertama sampai baris terakhir, makanya yang keambil 2 baris terakhir belakangan kan. Lalu ini ngambil dari awal sampai yang kolom kedua ya kan, makanya kolom yang paling belakangnya nggak keikut tuh ya kan? Oke, untuk bagian yang salah satu bagian yang penting adalah ketika kalian melakukan slicing seperti ini nih ya. Dan jangan lupa ya, kalau kalian mau memotong sesuatu terus kalian simpen ya, kalian simpen di mana gitu, tinggal di misalkan simpen di Y lagi, atau X nya udah mau bener-bener kalian ubah ya tinggal di X sama dengan aja gitu ya. Ya intinya kalau di sini yang harus agak hati-hati di Jupyter, karena saking enaknya kita bilang Y kayak gini nih langsung muncul ini, atau kita bilang kita slicing seperti ini langsung muncul ini, jangan lupa bahwa hasil yang kalian lakukan di sini tidak disimpan di mana-mana ya. Makanya kalau mau disimpan harus kayak gini nih, kalian taruh di satu variabel lain, atau di dirinya sendiri juga boleh, X sama dengan dia gitu. Oke. Hal paling
penting saat ini adalah indexingnya sih, yang paling apa namanya utama waktu kita menggunakan ini NumPy. Nah, yang berikutnya apa jadinya? Misalkan kita bikin lagi dah. Sekarang yang satu dimensi lagi dulu, yang gampang. Kita urutin dengan baik aja. Oh ya, x kali ini sama dengan i for i in range 10 gitu. Jadi kalian ngeluarin 9 data samping gini. Nah, pertanyaannya sekarang gimana kalau kita mau mengambil elemen-elemen yang ada di posisi kegenap gitu. Berarti kan di sini yang terambil adalah 1, 3, 5 ya. Jangan ini deh, biar kelihatan bagus, saya disinting aja. Berarti genapnya yang mau kita ambil ya 2, 4, 6, 8. Nah, pertanyaannya kan ya berarti kalau kayak gitu ya kita mungkin kan ada yang berpikir ya udahlah kalau gitu kita bikin kayak gini aja. Bikin variabel baru gitu, terus masukkan pakai looping gitu, masukkan x yang kegenap. Nah, sebenarnya kita nggak usah kayak gitu ya. Kalau kita mau mengambil yang kegenap aja gitu ya, misalkan sebenarnya di Python bisa kita lakukan kayak gini nih, x yang ke 2, 4, 6. Nah, ini yang kelupaan nih tadi berarti, makanya ini nggak bisa juga nih ya. Nah, waktu kita punya kayak gini kan x-nya jadi array nih. Nah, berarti yang tadi harusnya bisa nih. Kita bisa ngambil x yang ke 2, 4, 6. Kayak gini. Dapatnya kenapa 357? Ya indeksnya kan dari 0 ya. Berarti yang ada di posisi kedua siapa? 0, 1, 2, si 3 ini. Terus 4. Terus yang kelima, ini yang ada di indeks 4. Terus yang ada di indeks 6 adalah si 7 ini. Nah, terus kayak misalkan, kalau gitu dari sini kita bisa gabungkan teknik kita ini ya, teknik yang kita melakukan pemotongan data ini dengan apa yang kita ketahui tadi. Misalkan, kalau gitu misalkan datanya kita buat berantakan. Ini ada salah satu cara untuk mengenerate data secara acak ya di Python adalah ya kita bikin np.random aja gitu ya. Misalkan kita bikin seperti ini, random misalkan 10. Nah, kita lihat x-nya yang keluar apa. Nah, kayak gini ya, apa yang dikeluarkan waktu kita bilang np.random n itu kan sembarang bilangan random ya. Ini kayak random.random gitu. Nanti kalau mau integer ya ran in gitu, misalkan ran in. Lalu kita lihat ini tapi ini random and array kali ya. Saya lupa sintaks random ini. Jangan pakai random. Saya bisa juga. Ya kita yang random dulu. Nanti kita baru lihat yang ran in. Saya lupa sintaksnya apa. Nah, di sini kan kita punya data random nih. Wah, jelek. Saya nggak mau yang positif semua yang ada negatifnya. Nggak dikasih sama dia. Ya udahlah, biarin aja. Nah, sekarang misalkan, kita udah punya data panjang. Lalu bayanginnya kita bekerja di data besar ya. Data panjang banget. Nah, terus saya mau ngambil data-data yang lebih besar dari 0,4 aja gitu. Gimana caranya nih? Nah, kita tinggal gabungin pengetahuan kita yang tadi. Bagaimana cara saya ngecek data lebih besar dari 0,4? Berarti x yang lebih dari 0,4 nih. Ini akan ada true false-nya ya. Nah, berarti bagaimana saya mengakses data yang lebih besar dari 4? Berarti saya tinggal lakukan ini ya, x yang lebih besar dari 4. Jadi sekarang kita bisa masukin 0,4 sorry. Kita bisa masukin logic ke dalam selection kita ya. Jadi bukan cuma slicing yang kayak tadi tuh, bukan cuma yang pakai titik 2 lagi, tapi kayak kita bisa ngatur suatu logic di dalam sini biar dia memilih sesuai dengan harapan kita. Jadi kayak gini kan ini kelihatan ya, yang dari 0 lebih besar dari 0,4 semua yang terambil. Ini hilang, ini hilang, ini hilang gitu ya. Kita kayak bisa mengekstraksi apa yang kita butuh aja gini dengan kita punya NumPy sekarang nih. Sampai sini ada pertanyaan nggak?
Belum paham. belum, nggak ada masalah ya. Nah, terus data yang kita punya bisa kita lakukan sama juga, mirip kayak apa? Kayak di ini nih, matrix. Coba kita ngambil data. Oh, sekarang coba kita bikin data acak, tapi ukurannya yang besar gitu ya. Misalkan kita bikin x sama dengan np.random dot ren n, 3,4. Nah, ini kegunaannya apa? Kalau kita lihat, kita bikin data acak yang ukurannya 12 di sini ya, baris kali kolom, 3 baris 4 kolom. Nah, terus mirip dengan apa yang kita punya di matriks, kita bisa lakukan transposnya. Nah, kita lihat di sini, ini tertranspos ya datanya, yang tadinya 3 kali 4 jadi 4 kali 3 nih. Dengan Trace bisa menggunakan nggak Pak? Trace. trace bisa. Kalau trace kayaknya kita harus convert datanya bukan di dalam bentuk array lagi. Ini kan bentuknya masih array ya. Kalau trace coba kita lihat. Ada sih, cuman saya lupa sintaksnya. Kalau nggak salah apa ya? Nah, ada nih, dot trace doang. Gimana cara kita ini langsung? Coba kita lihat nih. X.trace bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti tipe datanya yang salah. Oh, bisa, walaupun array dia bisa ngitung. Nah, tapi pertanyaannya, trace-nya dari mana? Ini kan bukan matriks ukuran n kali n. Biasa kita definisikan trace di ukuran n kali n ya. Nah, coba Berarti kita indeksnya yang sama gitu, n,n gitu kan Pak? kayak gitu. Ini coba aja ini dihitung, ini 0,5 tambah 1 kalanya tambah 0,6 gitu kan. Ya kurang lebih ini kan 2an ya, 0,8 lah dapat ya. Yang ininya diabaikan ya. Hati-hati ya, komputer itu mau entah Python atau apapun, banyak program itu sangat powerful untuk melakukan hal yang kita inginkan, kayak dia cepat banget, jauh lebih cepat dari kita. Tapi kalau kita salah ngasih logiknya, jadi salah ya. Contohnya kayak gini, waktu kita ngomong trace, kalau di matematika hal ini tidak boleh dilakukan kan, karena kita nggak punya definisi untuk trace dari suatu matriks yang bukan ukuran n kali n, yang bukan matriks persegi. Tapi kalau di sini dia tetap bisa ngitung trace-nya. Oke. Ya, jadi dengan bijaklah gunakan fungsi-fungsi ini supaya kita nggak memberikan konsep yang salah gitu. Nah, terus bahkan misalkan kalau kita punya yang seperti ini, saya mau ngambil nih, kita bisa lakukan perbandingan lagi kan, x yang lebih besar daripada 0,3 gitu, 0,2 deh. Nah, kita bisa dapat ini ya. Kalau kita masukkan ke sini, ya kita akan dapatnya. Nah, tapi ini hati-hati ya, ukuran datanya berubah ya. Yang tadinya kita punya ukuran yang bagus, waktu kita potong dengan logik ini yang terambil dia jadi suatu ini ya, list ya. Kayak suatu array satu dimensi doang lah gitu. Oke, terus berikutnya data yang kita punya, misalkan kita bikin satu data random lagi nih, kayak gini lagi, ayo kita copy. Misalkan kita bikin satu data random yang panjangnya 50 gitu. Nah, fungsi dinampa ini bisa generate data sangat cepat ya. Misalkan kita bikin kayak gini, 1 juta nih, tuh nggak sampai beberapa detik datanya udah keluar ya. Nah, tapi tampilannya biasa kita nggak lihat semua nih, ada yang kepotong nih ya. Untuk bisa menampilkan semua sintaksnya saya lupa sejujurnya, tapi ada, kalau nggak salah max view atau apa gitu, saya lupa. Nah, oke, kita main di data yang kecil lagi aja, 15, biar kita bisa lihat dengan jelas. Ini masih kelihatan nih harusnya. Nah, kita punya data 15 kayak gini kan. Nah, kalau kita punya ukuran data yang kayak gini jelek, misalkan ini datanya jelek nih, kita bisa lakukan reshape untuk mengubah datanya. Misalkan x dot reshape. Nah, misalkan ini kita tahu ada 15 data ya. Yang paling mungkin dilakukan adalah mengubah dia jadi ukurannya kayak 3 kali 5 atau 5 kali 3 gitu. Nah, dari sini berubah ya. Nah, tapi ingat satu hal yang sangat penting di
Jupyter ini ya, kalau kita udah punya data gitu, terus pas kita setup lagi, loh kok ini balik lagi ya? Kenapa? Semua yang menunjukkan tampilan Terus sama biasanya dengan ya Pak. iya, nggak ada sama dengannya ya. Kita harus butuh sama dengan. Biasa semua yang menunjukkan tampilan di sini itu tidak memberikan return apa-apa, memberikan apa yang maksudnya waktu kita dia mereturnkan sesuatu. Jadi muncul di sini. Tapi karena kita nggak ubah x-nya kita sendiri, maka dia nggak berubah. Kalau kita rubah, dia baru berubah tuh. Jadi di sini penggunaan NumPy ini di fokus kita yang di array orientednya ini berarti kita bisa melakukan apapun dengan data kita, dalam maksud ya bentuk datanya, ukuran datanya, ya kan, terus nilainya, terus kita bisa memasang logic untuk memilih data-data yang kita inginkan kayak gini ya. Dan yang ini yang emang beneran akan kepake ke belakangnya lagi nih ya, logika bagaimana kita memilih suatu data yang memenuhi suatu hal gitu. Kita bisa pilih modulus juga ya, bahkan kayak misalkan x sama dengan i for i in range. Misalkan kita ngambil data 20 gitu, kita punya data yang kayak gini, saya mau ngambil data yang modulus 3 doang gitu ya, tinggal dikasih logic if yang kita mau ya. Jadi kalian bisa bayangin nih, di kurung siku kita sekarang kita masukin yang ada di dalam if yang dulu kita pakai gitu, langsung keluar. Ini kenapa nih? Itu bukan array bukan sih Pak? Oh iya, lupa, selalu kayak gini ya, benar. Jangan lupa ya, saya juga suka kelupaan saking keenakan pakai ininya nih. Nah, yang tipe 3 kecabut semua. Ingat ya, list nggak bisa melakukan hal seperti ini, makanya dari tadi saya kena errornya tuh karena kelupaan dia masih tipe datanya list, harus dirubah dulu ke array. Oke. Ini kayaknya beberapa hal nggak ada masalah, ini bisa dicoba-coba sendiri. Pak, kenapa tadi Bapak error, Pak? Karena tipe datanya bukan array tapi list. Jadi waktu saya belum kasih ini, datanya kan list nih. List tidak mendukung pekerjaan seperti ini nih, makanya error. Tapi kalau dia array, nah ini bisa-bisa aja nih. Oke, Pak. Ya. Jadi kita kayak bekerja dengan list, tapi bukan list sebenarnya, karena list nggak mampu mendukung keinginan yang kita mau. Tapi terkadang ada beberapa hal kita tetap butuh list ya. Jadi mungkin kalian akan menghadapi kondisi-kondisi di mana x-nya array dikonvert jadi list, ditambahin sama list lain biar nyambung kan. Karena kan kalau misalkan array ditambahin kan jadinya penjumlahan antar elemennya kan. Jadi dikonvert ke list, dijumlahin, baru diubah lagi ke array. Jadi mungkin akan banyak hal yang terjadi kayak gitu tuh, mengubah tipe datanya. Ya kan, kalau mau mengubah x-nya jadi list lagi tinggal diginiin kan. Nah, x-nya udah tipenya list nih. Kalau mau dibikin jadi array lagi ya tinggal di array lagi. Nah, udah berhasil. Ini jumlah penontonnya masih 41, nggak nambah 1 ya. Oke, nah terus yang bisa kita gunakan lagi apa sih? Kita punya banyak fungsi matematika di sini ya. Jadi kayak misalkan kalau kita punya np.exponen apa ya, exp seingat saya, kalau nggak salah exp, eksponen dari 10 gitu. Kenapa hasilnya segini? Ada yang tahu? Fungsi eksponen ya, ini adalah fungsi eksponen. Jadi ketika kalian import NumPy, udah disertai sama berbagai fungsi matematika yang kita mau, tinggal Natural ya, dipangkatin gitu kan Pak? iya, ini e pangkat, iya, ini e pangkat 10 nya, ini e pangkat 10, eko 3 sih, yang ini e pangkat 1 gitu, fungsi natural gitu kan. Sinus bisa gitu, kalau nggak salah sinus apa, sin kali ya, saya lupa, np.sin dari. Nah, ini yang menarik nih. Kalau kita masukin 90, bukan 1 ya. Kenapa ya? Sin 90 1 kan ya harusnya. Bukan derajat, Pak. Iya, ini bukan derajat ya, dalam radian ya. Pi ada nggak ya di sini? Saya lupa. Coba np.pi.
Nah ada nih, berarti sin 2pi dapatnya berapa? Sin pi per 2 nih. Oh selalu lupa ini ya NP nya. Nah 1 ya, jadi ini dalam radian ya, dalam sudutnya ya. Nah jadi ya terkadang kan kayak kalau misalkan nggak mau pak, saya maunya sinusnya dalam derajat, ya bisa-bisa aja ya, kita tinggal nyari fungsinya apa gitu di Python ya. Tapi kalau misalkan nggak inget, paling gampang ya konversi sendiri lah. Makanya kita perlu tahu dasar teorinya sebelum kita pakai fungsinya sembarangan ya. Terus kalau kita, nah satu hal yang harus hati-hati kalau kita gunakan ini np.log dari 100 gitu kan, yang kita tahu kalau lognya 2 misalkan. Tapi ini bukan ya, kenapa? Ingat, log di sebagian besar referensi yang kita punya bahwa log yang biasa ini adalah apa yang kalau kalian pelajari dulu, ini log e. Jadi logaritma dengan basis e nya, bukan logaritma basis 10. Kalau mau logaritma basis 10 ya biasanya ada sintaks-sintaksnya lagi gitu, kayak ini log 10 gitu, ini 2 ya kan? Jadi ya banyak kayak misalkan pembulatan ke bawah ya pakai floor gitu kan, fungsi floor. Terus kalau pembulatan ke atas pakai scale gitu kan. Kalau mau nilai mutlak gitu misalkan kayak Absolute. pakai absolute aja, tinggal misalkan NP itu kayak import math gitu pak. dia lebih banyak fiturnya daripada math. Kalau math kan cuman kayak beberapa gitu, ini kayak Iya. penambahannya gitu dari math. Jadi np dot ini kayak apa, absolute ya, absolute dari min 10 gitu. Nah apa kelebihannya? Kalau math kan itu adalah sesuatu yang kita kenal di kepala kita sebagai berbagai fungsi dari matematika ya kan. Misalkan saya nggak pernah memastikan juga ya, misalkan kita import math ya kan. Terus kalau kita bikin, misalnya kita punya kayak gini nih, lalu kita mau bilang apa ya yang ada di math.log, kayaknya juga ada deh math. Apa nggak perlu math nih ya, log 10 dari 100 bisa nih ya. Tapi kalau kita bilang math.log dari x, error ya, karena fungsi ini benar-benar fungsi yang kita ketahui kayak dulu. Oke, mungkin kita ganti ini, jangan ini deh, kita ganti jadi array. Nah ini masih nggak bisa ya, karena di dalam math dia taunya ya operasi-operasi yang kita tahu dulu. Kalau log ya berarti inputnya angka, bilangan real, keluarnya bilangan real gitu ya kan. Tapi kalau kita gunakan NumPy, nah dia bisa ya ngitung lognya ya, log 10 deh, ini kan log 10 ya. Jadi ya ini salah satu fokus dari NumPy itu adalah dia mengubah operasi yang satu-satu jadi kebanyak sekaligus. Dan tentu aja ini lebih cepat daripada kita lakukan looping satu persatu entry-nya ya. Dan lebih nggak ribet. Jadi NumPy ini akan sangat mempermudah banyak banget hal di komputasi kita sih nantinya. Pak, jadi kalau misalnya pakai integral atau turunan itu bisa pakai NumPy ya Pak? Lebih tepatnya berpikirnya gini, komputer itu lemah dibanding kita gitu. Kayak waktu kita menghitung integral, hasil yang keluar adalah menggunakan NumPy, karena namanya kan NumPy ya, numerical Python. Jadi itu menggunakan berbagai metode numerik. Jadi kayak misalkan waktu kalian integralkan, saya nggak tahu, mungkin dia bisa pakai metode trapezoid atau apa gitu yang ada di